Cuman saya akan menyampaikan materi, jadi yang tidak ikut di webinar 1 dan 2 tidak akan merasa ketinggalan, karena meskipun materinya itu berlanjut ya, continue, tetapi saya membuatnya sedemikian rupa sehingga sinkron dan tetap mengulang beberapa highlight di awal-awalnya. Webinar kali ini kita memang fokus di ini ya, kajian literatur sebagai tindak lanjut dari webinar kita yang sebelumnya. Webinar kita sebelumnya kan proposal penelitian ya. Ya. Nah, di sini nanti kita akan gali lebih dalam, deep down mengenai khususnya di kajian literatur untuk mendapatkan beberapa poin penting dalam membuat proposal penelitian. Tadi salah satunya Mas Kiri sempat sebutin bahwa permasalahan ya, problem penelitian itu kadang menjadi hal yang sulit ditemukan bagi teman-teman, baik itu skripsi ataupun tesis, bahkan untuk level disertasi pun justru malah lebih sulit lagi kalau level disertasi, karena problem penelitian itu bagaimanapun juga harus kita temukan, karena kalau risetnya tanpa background problem itu akan sangat sulit lagi. Nah, di kemarin itu di webinar yang sebelumnya kan sempat kita singgung ya, problem penelitian itu ditinjau dari 2. Ini kita ngobrol sebentar dulu ya sebelum kita masuk materi. Itu ada problem real akademik dan problem praktikal. Kalau problem real akademik nggak masalah, karena bisa langsung kita konversi menjadi pertanyaan penelitian atau rumusan masalah. Yang menjadi masalah adalah problemnya jika berasal dari practical problem. Practical problem otomatis itu kan harus kita ubah dulu kacamatanya dari kacamata akademik ke kacamata akademik. Nah, itu butuh effort khusus dan butuh trik-trik tertentu. Nah, yang untuk kali ini, yang kajian literatur sebenarnya untuk mendapatkan problem dari sudut pandang akademik. Jadi kalau teman-teman semua sudah melakukan kajian literatur dan mendapatkan suatu problem, itu insya Allah udah otomatis ke problem akademik, kita bisa eksekusi langsung. Oke, saya akan mulai langsung. Peserta, sekarang udah jam 9:04, pesertanya ada sebanyak 55 orang ya. Saya izin share screen ya, Mas Giri. Ya, silakan Mas. Saya akan mulai. Oke, sudah terlihat slide-nya ya? Sudah Mas. Sudah terlihat slide-nya? Sudah ya? Sudah. Oke, webinar series ketiga ini adalah terkait temanya adalah kajian literatur. Jadi saya memberi judul Jurus Jitu melakukan kajian literatur. Jadi apa yang akan saya sampaikan bukan teoritikal mengenai kajian literatur, karena itu sudah banyak sekali, teman-teman juga sudah mendapatkan banyak materi mengenai kajian literatur, entah yang itu di metodologi penelitian atau beberapa referensi atau paparan-paparan yang ada di luar sana. Nah, apa yang akan saya sampaikan di sini adalah murni berdasarkan experience, dan saya akan menyampaikan dari sudut pandang praktikalnya. Jadi untuk teoritikalnya saya tidak akan terlalu banyak membahas, karena memang selain sudah banyak dibahas, juga sudah paling teman-teman juga sudah pada paham ya. Di sini kita punya 2 partisipan ya. Pertama adalah teman-teman yang di area skripsi dan teman-teman di area tesis, begitu ya Mas Heri ya? Mas Giri ya? Yang lagi S2 ada sekitar 10 orang Mas pesertanya. Yang lagi S2. Oke. Enggak apa-apa, bagus. Kajian literatur ini applicable untuk mahasiswa baik itu S1, S2 ataupun S3. Bahkan teman-teman di S3 juga banyak yang kadang tidak tahu mengenai kajian literatur. Artinya apa yang akan saya sampaikan di sini selama beberapa jam ke depan akan bisa memberikan insight yang bagus bagi teman-teman semua untuk melakukan kajian literatur. Nanti akan saya jelaskan lebih detail. Ini sudah mungkin yang beberapa teman ini sudah yang ikut ini sudah mengenal saya, tetapi pada prinsipnya saya sudah berarti karena sudah sampai di program dokter, artinya saya sudah 3 kali menulis laporan penelitian ya, entah itu skripsi, tesis atau disertasi. Jadi pada prinsipnya yang ingin saya sampaikan adalah ada satu benang merah atau persamaan dari ketiga jenjang penelitian tersebut, yaitu sama-sama menemukan problem penelitian satu, yang kedua sama-sama harus melakukan kajian literatur in order untuk menemukan apa itu problem penelitian, pertanyaan penelitian, dan apapun yang akan kita tuliskan di proposal penelitian atau di laporan penelitian. Di minggu-minggu sebelumnya kita sudah
sebelum dari webinar 03 ini kita sudah belajar ya, sudah banyak membahas mengenai beberapa hal, baik itu di webinar 01 ataupun di webinar 02. Di webinar 01 itu kita masih ingat ya, kita sudah mempelajari timeline 60 hari. Kalau tidak salah judulnya adalah 60 hari menaklukkan skripsi. Di situ saya bagi menjadi dua fase, yaitu fase di awal yang sudah kita bahas selama 4 minggu dan fase berikutnya 4 minggu juga. Kita juga sudah membahas kerangka penelitian skripsi. Nah, yang berwarna biru itu sudah kita pelajari di webinar 01. Nah, yang di webinar 02, kita sudah membahas banyak hal mengenai proposal penelitian. Mulai dari kita menyusun proposal penelitian, kerangka-kerangkanya, sampai kita membedah proposal penelitian. Itu sudah kita pelajari di webinar 01 dan webinar 02. Saya recall sebentar, saya akan fokus di fase pertama. Fase pertama timeline itu yang minggu pertama kita sudah bahas ya, sampai ke proposal penelitian itu webinar 02. Nah, di webinar 03 ini kita akan melakukan kajian pustaka sistematik, which is itu ada di periode kedua, week kedua ya. Jadi timeline penelitian fase 1 itu adalah week 1 sampai week 4, timeline penelitian fase 2 itu adalah week 5 sampai week 8. Nah, di sini intinya atau effort teman-teman, atau mostly paling besar effortnya atau concernnya itu ada di fase pertama itu, yaitu 4 minggu pertama atau 4 waktu pertama. Kalau kami sarankan waktu ini dalam satuan week ya, bisa juga waktunya dalam satuan bulan, tapi akan terlalu banyak menyita waktu. Sesuai dengan yang kita usulkan waktu itu di webinar 01 bahwa kita ada 60 hari, di mana di sini week 1 sampai week 4 itu fokusnya adalah sampai ke bab 1 dan bab 3 final. Nah, untuk di minggu kedua ini kita melakukan kajian pustaka sistematik yang akan kita bahas secara lebih detail dan praktikal pada webinar series 03 ini. Nah, seperti biasa teman-teman silakan, saya ingin mendapatkan insight ya. Ini meskipun judulnya kuisan, tapi saya lebih cenderung untuk mendapatkan insight atau pandangan dari teman-teman yang ikut di webinar 03 ini untuk menjawab beberapa pertanyaan. Total ada 3 pertanyaan ya. Silakan teman-teman masuk di www.menti.com, kemudian gunakan kodenya adalah ya seperti yang 4323 yang ada di layar, kemudian jawab pertanyaan yang ada di layar browser teman-teman. Udah kelihatan pertanyaannya? Oke, pertanyaan pertama adalah, silakan ya, kodenya itu adalah 4323600. Silakan dicoba. Pertanyaan pertama adalah, item apa yang menurut kamu paling penting dalam sebuah kajian literatur atau pustaka? Satu kata. Di situ ada tiga kali submit jawaban. Silakan disubmit. Item apa yang menurut kamu paling penting, menurut teman-teman paling penting dalam sebuah kajian literatur atau pustaka? Udah terlihat semua? Sudah. Oke, silakan. Oke, sudah ada jawaban 1. Teori penelitian terkait. Oke. Manfaat ini semacam ini ya, semacam word cloud ya, artinya nanti yang paling besar itu yang akan paling banyak dijawab. Oke, sekarang masih penelitian, masalah, metode. Oke, metode kajian literatur tentunya ya. Penelitian terkait itu adalah penelitian yang relevan atau penelitian serumpun. Oke, saya akan berikan waktu 1 menit ya untuk menjawab ini. Kita akan lihat apa kira-kira yang menjadi poin paling penting menurut teman-teman dalam sebuah kajian literatur. Oke, masih penelitian terkait. Penelitian terkait tentu saja ya, namanya kajian literatur ya. Jadi penelitian terkait ini berarti penelitian relevan terdahulu yang sudah dilakukan oleh orang lain, dan itu akan menjadi referensi bagi kita. Masalah betul, masalah karena memang tujuan dari kajian literatur salah satunya adalah untuk mendapatkan masalah penelitian. Metode, betul, karena namanya kajian literatur atau kajian literatur sistematik itu sudah pasti ada metodenya, dan nanti akan saya bahas mengenai metodenya apa saja. ResearchGate, betul, ResearchGate itu bisa kita peroleh setelah kita melakukan kajian literatur. Jadi untuk menulis sebuah ResearchGate atau masalah itu tidak serta-merta berdasarkan justifikasi kitanya,
apalagi kalau menyusun skripsi dan tesis ya, itu memang harus murni berdasarkan kajian literatur. Kemudian teori, ya betul, karena dalam kajian literatur akan dibahas oleh banyak teori, sumber, topik, variabel. Nah sekarang novelty ya, bagus meskipun kecil, tapi betul, kajian literatur bisa untuk mendapatkan novelty, karena kita mengetahui apa saja yang sudah diteliti oleh orang, dan mana yang masih belum. Nah yang belum itulah yang menjadi peluang kita untuk melakukan penelitian. Baru 37 orang, masih ada waktu sekitar sekian detik, sekitar 10 detik. Oke, kemudian ada yang baru di sini, kerangka pikir, betul. Kemarin kita bahas di webinar 1 dan 02 bahwa kerangka berpikir itu merupakan hal yang penting harus kita buat di dalam sebuah proposal penelitian, karena itu menginformasikan kepada pembaca atau kepada dosen pembimbing bagaimana logika berpikir kita dan apa saja yang harus kita pelajari atau kita kaji terkait topik penelitian kita. Oke, di sini ada beberapa teknologi terkini juga ya, karena teknologi terkini itu bisa kita peroleh. Jadi gini, tren penelitian atau tren teknologi di area TI ataupun di area engineering itu bisa kita peroleh setelah kita melakukan kajian penelitian. Oke, penelitian relevan sama dengan penelitian terkait. Artinya apa? Artinya dari sini kita sudah mendapatkan insight bahwa sebenarnya apa yang kita lakukan di dalam kajian literatur itu memang murni membahas penelitian terkait yang sudah dilakukan. Oke, kita sudah dapat ya, berarti apa yang teman-teman sampaikan semuanya memang betul, dan di sini ternyata sebagian besar, almost itu significantly, itu membahas penelitian terkait yang paling penting. Oke, kita next ya. Pertanyaan kedua, kendala paling sulit apa yang kamu rasakan pada saat melakukan kajian literatur? Jadi teman-teman melakukan kajian literatur, kemudian kira-kira nih kendala yang paling sulit itu apa? Atau nggak ada kendala paling sulit gitu. Nah, kalaupun nggak ada kendala paling sulit, berarti kendala paling ringan lah yang pernah dirasakan. Bagi yang belum pernah melakukan kajian literatur, tidak apa-apa, silakan dijawab saja sesuai dengan feeling atau insight-nya saja, atau sesuai dengan knowledge yang udah pernah didapatkan pada paparan-paparan berikutnya. Oke, jurnal bahasa Inggris. Oke, jurnal bahasa Inggris berarti mencari paper referensinya kebetulan nih dalam bentuk bahasa Inggris, dan sulit. Nanti akan saya bedah sebuah di akhir sesi akan saya bedah untuk membahas sebuah paper. Jurnal itu sangat bagus sekali. Saya sangat sependapat bahwa referensi paling bagus adalah jurnal. Bahasa, pemahaman metode, oke, kalau bahasanya asing, mulai dari mana? Sudah tepat. Mulai dari kajian literatur. Mulai dari kajian literatur berarti mulai dari menemukan paper. Menyusun kerangka berpikir, oke. Menyusun kerangka berpikir nanti akan saya singgung sedikit mengenai bagaimana cara menyusun sebuah kerangka. Karena di seri 01 dan seri 02 sudah saya kasihkan contoh mengenai kerangka berpikir seperti apa. Menemukan kajian literatur yang sesuai, oke, betul. Kemudian bahasa, metode, kajian teori, betul. Referase itu terkait isu plagiarisme. Kerangka berpikir, jurnal internasional sama ya. Kemudian referensi bahasa asing. Kemudian jurnal berbayar, ya paling sulit kalau memang kita harus dapat jurnal berbayar. Kalau kampus kita tidak langganan terhadap publisher tersebut atau portal publikasi tersebut, memang akan menjadi susah. Tetapi selalu ada banyak jalan lah ya untuk menemukan referensi yang bagus. Sumber yang tepat untuk mencari nanti akan saya bahas, nyari yang update akan saya bahas, menemukan sumbernya juga akan saya bahas. Jurnal bereputasi, tentu ya, jurnal bereputasi adalah jurnal yang terindeks Scopus. Biasanya Q1 sampai Q3, tapi saya sarankan untuk sampai Q3 mentok, jangan ambil jurnal yang tidak bereputasi. Menemukan apa yang belum dilakukan dalam bidang terkait nanti akan saya bahas. Nah, apa yang teman-teman sampaikan di sini semuanya betul ya. Kendala paling sulit menemukan hasilnya nanti akan saya pandu gimana dari hasil kajian itu bisa dapetin research gap. Kemudian mencari sumber atau kajian relevan bahasa, jurnal tidak free access sama kayak tadi ya, jurnal berbayar. Plagiat ya, plagiat ini merupakan isu yang paling sering muncul di dalam kajian literatur, atau kalau kita proposal atau nulis skripsi atau tesis itu biasanya bab 2. Bab 2 itu biasanya mudah terserang isu plagiarisme. Menemukan masalah, oke, nanti akan saya sampaikan. Menemukan papernya sendiri, oke. Dari beberapa poin di sini kita bisa melihat bahwa kendala paling sulit pertama tentu nemuin referensi yang tepat. Namun referensi yang tepat, entah itu mau jurnal, entah itu mau paper conference, entah itu textbook, dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting adalah kita tahu strateginya dulu untuk mendapatkan referensi.
Nah, saya aware sekali bahwa peserta kita sekarang itu kan dari beberapa background ya, dari banyak sekali background-nya. Tidak hanya ada yang dari engineering, ada yang dari non-engineering, ada yang dari statistik, ada yang dari manajemen, ada yang dari hukum atau apapun itu, tapi pada prinsipnya itu langkahnya sama. Kuncinya strateginya sama, yang membedakan hanyalah area atau kontennya saja, tapi pada prinsip caranya sama. Memahami seluruh metode yang digunakan, nanti akan saya sampaikan mengenai metode dari kajian literatur ini. Ya, kemudian menemukan jurnal yang sesuai dengan kebutuhan, ya tentu saja, karena kalau jurnalnya tidak sesuai dengan topik kita, ya tidak akan mencari yang berbeda atau novelty-nya. Nah, ini juga nanti akan saya sampaikan secara lebih teknikal. Oke, jadi dari sini banyak sekali, tapi kalau saya bisa simpulkan atau garis besarkan bahwa yang pertama kali adalah pertama menemukan referensinya dulu. Terlepas referensinya dalam bentuk bahasa asing atau bahasa Indonesia, itu sebenarnya tidak masalah. Yang penting nemuin dulu. Nanti kalau sudah ketemu, baru nanti kita bahas. Nanti saya akan ajarkan atau sampaikan tips cara membaca paper yang tepat. Terutama untuk paper-paper berbahasa asing ya. Kalau paper berbahasa Indonesia itu mudah sekali dipahami. Tetapi untuk paper yang bahasa asing, bahasa Inggris, saya contoh bahasa Inggris ya, karena saya tidak ngerti bahasa asing lainnya selain bahasa Inggris. Nanti akan saya sampaikan bagaimana cara membaca paper. Harus mulai dari mana sih membaca paper? Apakah harus dari awal sampai belakang atau bagaimana, nanti akan saya sampaikan. Jurnal dalam bahasa Inggris, ya betul, jurnal. Rata-rata memang dalam bentuk bahasa asing. Untuk mahasiswa-mahasiswa, baik itu level skripsi, tesis, dan disertasi, itu memang sekarang mau tidak mau, suka tidak suka harus mencari paper-paper yang internasional. Karena apa? Karena pertama kontennya tentu lebih up to date ya, lebih up to date dan lebih bagus, jangkauannya lebih luas. Kalau misalkan paper berbahasa Indonesia kan skopnya terbatas ya, lokal nasional kita. Tetapi kalau papernya berbahasa Inggris itu kita sudah dari worldwide ya, artinya adalah akan lebih banyak lagi bahan konten referensi yang bisa kita masukkan. Refrase dalam penyusunan bab 2, ya ini kemarin juga sudah saya singgung sedikit di webinar 01 dan webinar 02, nanti akan saya sampaikan juga terkait dalam penulisan bab 2-nya. Memframing bahasan sama ya, parafrase, kemudian memahami seluruh metode. Oke, saya sudah dapat insight-nya, kemudian kita lanjutkan kepada pertanyaan terakhir, pertanyaan ketiga. Alat bantu tools apa yang biasa kamu gunakan untuk melakukan kajian literatur? Nah, tentu pasti kita butuh alat bantu dong untuk melakukan kajian literatur. Oke, Mendeley. Bagus sekali ada yang pakai Mendeley. Mendeley itu bagi yang tidak tahu, teman-teman, Mendeley itu adalah software untuk paper reference manager. Itu adalah untuk mengelola referensi. Entah itu referensinya dalam bentuk jurnal, entah itu referensinya dalam bentuk makalah conference, entah itu dalam bentuk buku teks. Sci-Hub, oke. Wah, ada yang pakai Sci-Hub ya, luar biasa. Sci-Hub itu, bagi yang tidak tahu, Sci-Hub itu adalah sebuah portal khusus, backdoor ya, untuk mencari paper-paper yang biasanya tidak bisa kita akses karena berbayar. Mendeley Google Scholar itu merupakan sebuah portal paper untuk mencari yang cenderung umum digunakan. Mendeley sama Mendeley Google Scholar. Oke, saya akan membedakan, berarti Mendeley itu adalah software untuk reference manager, Sci-Hub itu adalah portal back ya, pintu belakang untuk mencari sebuah paper. Google Scholar itu adalah portal publikasi. Luar biasa ya, banyak yang tahu Sci-Hub ya. Oke, Academia Edu itu prinsipnya sama kayak Google Scholar. Kemudian Sci-Hub, Google Scholar, Sci-Hub, Google. Kemudian apakah ada yang menyebutkan portal lain selain Google Scholar, Academia? GStore itu adalah sebuah portal database bagus sekali. Google juga iya, segalanya ada. Science Direct juga sama, itu adalah sebuah portal publikasi, portal database publikasi, G-Scholar, Google Scholar. Artinya teman-teman sudah banyak berinteraksi dengan apa yang namanya mencari paper. Pertanyaannya adalah, jika paper tersebut sudah kita temuin nih, terus mau kita apain? Atau pertanyaan tadi, mulai dari mana? Oke, saya udah ketemu paper nih, terus papernya saya apain? Ya tentu kalau jawaban silihnya adalah ya paper itu dibaca. Cuman kan tidak segampang itu ya, tidak semudah itulah ngasih tips trik. Oh bacalah paper, itu dibaca paper harus gimana? Nah itu nanti akan kita bahas lebih detail. Baca paper bagian-bagian mananya akan kita. Nah,
ambil. Oke, saya sangat surprise sekali ya teman-teman di sini banyak yang tahu mengenai beberapa tools. Ya pasti kalau bagi saya toolsnya selain ini ya e-resource purposes ini adalah portal jurnal ya. Portal jurnal. Willy itu publisher ya. Jadi Willy itu publisher seperti halnya IEEE, Elsevier gitu-gitu ya. Itu adalah sebuah publisher publikasi paper dan buku ya. Banyak sekali yang penerbit-penerbit yang sekaligus menjadi publisher yang bisa mempublish karya-karyanya di bawah publikasinya, di bawah publishernya mereka. Saya apa yang disampaikan di sini saya sudah pernah menggunakan semua, cuman ada beberapa tambahan lagi, misalkan saya biasanya mencari juga lewat Scopus. Ini kita bicara dari sisi portal database ya. Tetapi selain portal database, saya juga menggunakan beberapa tools terkait. Tadi juga disebut Mendeley, saya juga menggunakan Mendeley karena itu sangat bagus. Saya juga menggunakan Excel ya, kalau misalkan teman-teman aware. Saya juga menggunakan Excel untuk membantu saya melakukan kajian literatur. Kemudian beberapa perangkat Office umum ya, Excel atau Word juga saya gunakan untuk melakukan kajian literatur. Excel saya gunakan untuk memetakan. Jadi Excel saya gunakan sebagai bridging sebelum saya nuliskan hasil kajian saya di Word. Nah, tapi semuanya muaranya dari Mendeley. Jadi setelah saya mencari seluruh dari portal database itu semua, saya cari, kemudian saya kumpulkan, saya simpan, saya tuangkan semuanya, saya cemplungkan semuanya di Mendeley. Nanti di Mendeley technical akan saya bahas. Kemudian dari Mendeley, kemudian saya baca satu persatu, kemudian saya bikin catatannya di dalam Mendeley-nya itu, dan kemudian saya pindahkan ke dalam Microsoft Excel. Kemudian saya bikin tabel sedemikian rupa, sehingga memudahkan saya untuk meng-highlight beberapa hal yang penting akan saya pakai. Kemudian untuk tulisnya saya menggunakan Word dan menggunakan fasilitas atau fitur citasi yang tersambung antara Mendeley dengan Word-nya. Nanti akan saya bahas sedikit. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua. Kita sudah banyak mendapat jawaban. Nanti ini jawabannya nanti akan saya submit ke Mas Firi untuk bisa kita ketahui bersama. Nah, terima kasih atas partisipasinya teman-teman semua. Berikan aplaus virtual buat kita ya. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Kemudian kita akan ngebahas mengenai menu utama dari webinar kita kali ini. Kalau bagi teman-teman yang sudah mengikuti webinar 1 dan kedua, ada yang raise hand. Nanti pertanyaan atau pertanyaan atau diskusi tanya jawab nanti akan saya luangkan khusus ya. Jadi apa yang saya sampaikan sini nanti akan saya bagi jadi 2 sesi. Nanti di akhir sesi pertama baru nanti kita diskusi tanya jawab ya. Saya sampaikan dulu materinya sebentar. Oke, kajian literatur di sini menu utamanya ada 4 sebenarnya ya. Tinjauan pustaka itu sudah kita bahas secara umum di 01, artinya di web series 01, dan juga sudah saya bahas juga agak sedikit detail di web series 02. Nah, di sini akan saya bahas lebih detail lagi mengenai tinjauan pustaka, kemudian melakukan kajian literatur sistematik, ada yang nyebutnya kajian literatur sistematis, sistemik, atau sistematik literatur review itu pada prinsipnya sama semua, atau ada juga yang menyebut sebagai paper research synthesis, itu sama, cuma beda istilah saja. Nanti di sini kita akan membahas mengenai cara membaca paper, how to find gaps, define topics ya, menentukan topics, kemudian melakukan kajiannya sendiri dan menuangkan hasil kajian penelitian. Jadi kalau misalkan saya udah nulis hasil kajian nih, itu saya taruh di mana aja sih? Oke, taruhnya di bab 1 di bagian apanya, taruh di bab 2 bagian apanya, even taruh di bab 3 bagian apanya. Yang ketiga, kita akan ngebahas mengenai reference management ya, atau pengelolaan paper. Saya nyebutnya paper istilahnya karena mostly paling banyak kan teman-teman di sini literaturnya dalam bentuk paper, meskipun buku teks ada tapi paling sedikit ya, beberapa saja, tapi biasanya paper yang paling banyak. Di sini kita akan ngebahas mengelola sumber referensi dengan menggunakan software reference manager. Tadi sudah disebutkan ya, ada Mendeley, tapi sebenarnya banyak software referensi ya, tapi yang populer dan saya pakai sendiri juga Mendeley. Kemudian how to melakukan citasi penelitian. Nah, terakhir nanti kita akan studi kasus, coaching, dan pembahasan kajian literatur sistematik dengan menggunakan sebuah paper. Oke, materi pertama itu tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka itu sendiri sudah kita bahas
panjang lebar ya di baik di seri 01, seri 02, tapi yang ingin saya tekankan di sini adalah saya tidak bosan-bosannya menekankan bahwa tinjauan pustaka yang normally itu ada di bab 2 entah itu proposal atau buku skripsi atau buku tesis, itu adalah fokus pada studi pustaka atau literatur. Jadi namanya tinjauan pustaka. Tinjauan itu berarti melakukan review atau kajian, pustaka itu berarti referensi. Bisa itu buku, paper, jurnal, makalah, conference, atau apapun itu yang sifatnya adalah sebagai sumber referensi. Menemukan paper-paper atau referensi yang memang benar-benar terkait atau relevan dengan topik kita. Nah, biasanya di dalam itu, kajian itu kita akan menguasai teori-teori ilmiah sebagai dasar bagi argumentasi untuk menyusun kerangka pemikiran. Nah, ini sekaligus untuk menjawab bagaimana kerangka berpikir itu disusun. Di seri 01 dan 02 saya sudah memberikan contoh mengenai kerangka berpikir seperti apa dari sebuah latar belakang. Artinya apa? Begitu kita sudah melakukan tinjauan pustaka, kita akan mendapatkan insight mengenai teori atau terminologi terkait. Nah, dari situlah kita akan susun. Nanti ada beberapa timeline penelitian yang harus kita buat in order supaya kita bisa mengimplementasikan kajian pustaka tersebut ke dalam tulisan buku penelitian kita. Oke, saya tidak akan membahas panjang lebar mengenai tinjauan pustaka, tapi yang ingin saya garis bawahi di sini adalah yang menjadi warning di sini adalah kajian literatur itu tidak serta-merta hanya copy paste dari paper referensi kemudian kita pindahkan ke bab 2, tidak, atau kita pindahkan ke bab 1, tidak. Tetapi namanya kajian tentu ada proses review di dalamnya. Review itu artinya apa? Review secara sederhananya adalah membahas, tetapi karena kita kajian literatur otomatis membahasnya sedikit secara lebih kritis. Caranya gimana? Caranya pertama tentu kita pilih-pilih papernya dulu yang bereputasi, tentu yang tadi sudah beberapa yang disampaikan oleh teman-teman, kemudian kita membanding-bandingkannya, dan kemudian kita membahasnya secara kritis. Nanti akan saya jelaskan apa sih maksudnya membahas secara kritis, tapi pada prinsipnya poin utama dari membahas secara kritis itu adalah kalian feel free untuk mencoba mengurai kelebihan atau kelemahannya. Jadi membaca kritis paling simpelnya, paling mudahnya adalah kelebihan atau kekurangan dari penelitian di masing-masing paper tersebut. Nanti biasanya setelah kita mendapatkan kelebihannya, itu yang kita adopt, mendapatkan kelemahannya, itu yang kita solve. Itu yang akan menjadi cikal bakal problem penelitian yang akan kita usulkan. Yang kedua adalah, tadi sudah saya sampaikan bahwa dalam melakukan kajian literatur itu tidak boleh kutip-mengutip. Artinya apa? Artinya copy paste dari teksnya dia, si paper, ke dalam kepindahin ke kita. Pertama, karena kita biasanya selain kena isu plagiarisme bisa dituntut ya. Kedua, kita tidak akan bisa keluar dari itunya, keluar dari frame-nya si penulis paper itu. Artinya kita dalam melakukan pengutipan itu biasakan untuk menggunakan parafrase. Parafrase artinya adalah kita baca papernya, kita pahami, terus kita tuliskan dengan kalimat kita sendiri. Paling maksimalnya kalau misalkan kita tidak punya kemampuan untuk itu, ya kita tinggal ubah. Bisa saya waktu itu kasih contoh yang kalau seandainya di sana kalimat aktif, kita ubah menjadi kalimat aktif. Itu boleh tanpa berubah makna. Atau mengganti beberapa kata terminologi yang umumnya, bukan terminologi khususnya ya. Kalau objeknya tidak kita ganti, tapi beberapa penggunaan menggunakan beberapa istilah alternatif yang bisa kita gunakan. Paper yang kita kaji itu relevan, dan tentu saja kita tidak boleh terkena isu plagiarisme. Kenapa? Karena kalau misalkan teman-teman yang S2 nih, S2 udah diwajibin untuk nulis paper ya, itu biasanya kalau kalian submit paper itu biasanya ada cek plagiarisme, entah itu di portal kon itu biasanya kalau di atas sekian persen
biasanya sih di atas sekitar 25 sampai itu teman-teman yang di skripsi itu juga biar kalian udah publish, udah terbit, udah di pustaka gitu kan, udah dicetak buku lah. Kemudian tiba-tiba ada orang lain yang membaca terus melihat, oh, ini kalimat ini kok kalimat persis sama dengan buku tesis saya atau skripsi saya. Nah, itu bisa dituntut. Dan banyak yang kejadian sudah seperti itu. Jadi misalkan kasusnya di kampus saya pun sudah dilantik jadi doktor, disertasi ternyata somehow ketahuan bahwa itu plagiarism, ya dicopot gelar doktornya. Kan kasihan ya. Oke, nah ini item-item utama yang tadi saya tanyakan di pertanyaan pertama di Mentimeternya. Nah, apa saja hal utama dari tinjauan pustaka? Ini saya susun berdasarkan experience saya dalam melakukan kajian pustaka. Biasanya ada 5 hal ini yang terkait di dalam sebuah tinjauan pustaka, dan 5-5-nya harus kita bahas. Dalam ada apapun itu, misalkan kalau paling simpel pengaruh pendapatan terhadap pengeluaran rumah tangga, misalkan yang paling simpel gitu ya, pengaruh pendapatan terhadap pengeluaran rumah tangga. Artinya beberapa terminologi yang terkait dengan judul adalah otomatis yang pertama itu adalah pendapatan, satu, yang kedua pengeluaran, yang ketiga rumah tangga. Itu simpelnya. Kalau misalkan pengembangan model nilai TI dalam meningkatkan kinerja organisasi, misalkan ya, pengembangan model nilai TI dalam meningkatkan kinerja organisasi. Artinya apa? Artinya adalah beberapa terminologi. Pertama, misalkan pertama tentu nilai TI sendiri, kedua model nilai TI, ketiga kinerja organisasi. At least 3 terminologi itu akan kita kaji, dan biasanya terminologi inilah yang akan menjadi keywords kita dalam mencari paper. Keyword ini akan sangat membantu kita dalam menentukan paper yang tepat. Nanti akan saya bahas lagi di strategi pencarian paper. Nah, ini adalah istilah-istilah variabel dan atau taksonomi. Taksonomi itu artinya objek-objek yang melekat di topik penelitian kita. Misalkan kayak tadi ya, pengembangan model nilai TI dalam meningkatkan kinerja organisasi. Berarti taksonomi penelitiannya kita harus cari tahu nih, nilai TI itu terdiri dari apa saja. Nilai TI terdiri apa saja, kemudian model nilai TI itu dibangun dari objek apa saja, dan kemudian kinerja organisasi itu terdiri dari apa saja. Nah, itu bisa kita bahas di dalam terminologi penelitian. Setelah kita mengetahui terminologi penelitian, maka ini posisinya di paling atas ya. Langkah keduanya adalah kita melakukan mencari atau mendaftar penelitian-penelitian serumpun atau penelitian-penelitian terkait. Ini adalah penelitian-penelitian yang di area topik kita, sesuai dengan terminologi ya, terminologi lingkup topik dan area penelitian yang sudah pernah dilakukan, dan biasanya harus sudah dipublish, karena kalau belum dipublish, itu tidak boleh menjadi referensi kita. Nah, di dalam penelitian serumpun itu nanti kita akan mendapatkan apa yang namanya teori relevan dari hasil kajian kita terhadap penelitian serumpun. Kita bisa membahas kita bisa mengidentifikasi teori-teori apa sih dipakai. Dan biasanya teori itu ada di section kedua dari sebuah jurnal ataupun sebuah paper makalah conference. Saya nyebut jurnal berarti itu paper jurnal, saya nyebut conference itu berarti makalah konferensi ya. Berarti levelnya di bawah jurnal. Itu biasanya ada di section 2. Section 2 itu biasanya related work dan atau theoretical background. Biasanya seperti itu bunyinya. Nah, itu bisa kalian dapatkan teori-teori. Nah, teori-teori itu biasanya yang akan mendasari kerangka berpikir kita. Jadi, kerangka berpikir kita disusun dari mana? Disusun dari teori-teori. Teori-teori itu kita dapat dari mana? Teori kita dapatkan dari penelitian-penelitian terkait atau penelitian-penelitian serumpun. Kemudian stream keempat yaitu hasil kajian. Oke, kita sudah mendapatkan paper, kita sudah mengidentifikasi teorinya, nah kemudian kita lakukan kajian. Di sini barulah kita menjadi PR kita di sini. Apa yang harus kita tampilkan, apa yang tidak kita tampilkan, apa yang harus kita ketahui, dan apa saja yang harus kita kuasai dalam menuliskan hasil kajian. Di akhir dari hasil kajian, teman-teman nanti akan mendapatkan yang istilah namanya state of the art. Bagi yang mahasiswa tesis mungkin sudah familiar dengan kata state of the art, tapi bagi yang mahasiswa skripsi, itu biasa state of the art itu simpelnya adalah tren penelitian saat ini itu kemana.
atau progres penelitian saat ini kemana? Atau yang lebih simpelnya lagi, kira-kira tuh remain problem yang masih ada tuh apa? Remain problem artinya problem yang saat ini masih muncul itu apa? State of the art itu harus dilakukan berdasarkan hasil kajian. Karena tidak mungkin, saya tidak tahu caranya mendapatkan state of the art tanpa hasil kajian. Pasti state of the art didapatkan dari hasil kajian. Nah, kalau kita sudah menguasai kelima ini, artinya kita sudah sukses dalam melakukan kajian literatur atau tinjauan pustaka. Dan percayalah, kalau misalkan bab 2-nya isinya ini, pasti akan sangat mudah sekali diterima oleh dosen pembimbing, dan kalian tidak perlu khawatir menjawab pertanyaan dari penguji, karena kalian sudah kuat di tinjauan pustakanya. Biasanya, saya selalu melakukan tinjauan pustaka dulu sebelum menulis bab 1. Karena kalau menulis bab 1, latar belakang biasanya mentok kalau kita tidak melakukan ini. Jadi misalkan gini, jadi beberapa mahasiswa itu biasanya mentok di bab 1. Kenapa? Karena dia nggak tahu apa yang ditulis. Dia tidak tahu apa yang ditulis karena dia tidak ada bahan untuk ditulis. Nah, untuk mendapatkan bahan untuk ditulis, lakukan tinjauan pustaka. Jadi biasanya tinjauan pustaka itu biasanya dilakukan lebih dulu. Kenapa di week 1 tadi itu nyusun proposal, itu adalah sebenarnya melakukan tinjauan pustaka awal dulu, karena di dalam streamnya tadi kan tinjauan pustaka awal. Nah, itu untuk mendapatkan remain problem untuk identifikasi. Nah, detailnya itu baru ada di bab kedua. Itu ya. Oke, nah fokus kita hari ini akan membahas di spesial hasil kajian literatur dan untuk mendapatkan state of the art. Karena yang terminologi dan teori itu sudah saya bahas di webinar sebelumnya. Oke, nah ini tadi untuk menjawab kira-kira nih dari tinjauan pustaka, kemudian kalau ingin saya tuliskan ke bab 1, apa saja sih rambu-rambunya, apa saja sih kayak rumusnya ya, kayak formulanya untuk memindahkan hasil tinjauan pustaka ke latar belakang. Di webinar sebelumnya saya sudah menyampaikan rumus dari menyusun latar belakang ya, ada 5 stage itu tadi ya, stage 1, 2, 3, 4, 5. Nah, stage 1, 2, 3-nya itu ada di sini ya. Biasanya ini saya akan mencoba untuk memetakan tinjauan pustaka yang di sini dengan kelima stage yang ada di latar belakang. Mudah-mudahan masih ingat ya latar belakang 5 stage apa saja. Nah, tinjauan pustaka tadi kan ada 5 ya. Ada terminologi, ada penelitian terkait atau serumpun, ada teori, ada hasil kajian, sama state of the art. Nah, begitu latar belakang juga kalau masih ingat, ada general statement, ada specific statement, ada problem, kemudian ada thesis statement, dan ada justifikasi atau value atau kontribusi lah kalau tidak kalau pengen lebih simpelnya lagi. Nah, artinya saya harus bisa memetakan dong antara apa yang sudah saya kerjakan di pustaka ke latar belakang. Karena tadi saya sampaikan untuk menulis latar belakang itu tidak akan terasa sulit jika kita tidak punya bahan untuk ditulis. Nah, bahan ditulis itu didapatkan dari tinjauan pustaka. Simpelnya gini, tadi di terminologi, istilah-istilah digunakan dalam penelitian, yang ini ya, terminologi ini, itu akan kita pindahkan ke dalam general. Itu akan menjadi bahan tulisan general statement atau specific statement, tergantung dari cascading-nya ya, tergantung dari scope-nya. Nah, general specific statement itu apa? Itu adalah pernyataan utama dari topik penelitian kita. Misalkan tadi, pengembangan model nilai TI dalam meningkatkan kinerja organisasi, otomatis umumnya adalah nilai TI-nya. Jadi pernyataan utama adalah nilai TI-nya, pernyataan khusus adalah pemodelan nilai TI-nya. Seperti itu kurang lebih. Kemudian penelitian serumpun atau penelitian terkait dan teori-teorinya, ini akan kita mapkan atau empati di level stage lebih singkatnya sih specific statement ya. Tetapi ingat, dalam menulis latar belakang itu antara general sama spesifik harus nyambung. Jadi meskipun di sini ngomongin nilai TI, tapi pada saat di stage pertamanya juga harus ngomongin model nilai TI, biasanya dituliskan di akhir kalimat. Itu udah kita bahas ya waktu di set webinar sebelumnya, bahwa setiap paragraf harus selain terkait. Kalau kita bicara di paragraf pertama nilai TI, dan kita pengen bicara paragraf kedua model nilai TI, berarti di kalimat terakhir paragraf pertama harus ngomongin model nilai TI, supaya bisa nge-link ke kalimat pertama di paragraf kedua. Nah, jadi penelitian serumpun ini nanti akan menempati stage ke specific statement. Hasil kajian state of the art yang sudah kita lakukan itu akan melengkapi di 3 stage. Tadi ada pertanyaan mengenai kendala apa yang paling sulit menentukan masalah.
kita akan sangat mudah menentukan masalah jika kita mendapatkan state of the art. Artinya adalah di dalam state of the art kita udah tahu tren penelitian, kita tahu masalah yang masih ada apa, nah itu yang akan kita identifikasi menjadi gap. Gap itu akan menjadi cikal bakal dari masalah penelitian kita. Nah, ingat di dalam kajian itu saya sampaikan waktu itu dalam bentuk tabel di webinar sebelumnya bahwa dalam melakukan hasil kajian itu saya selalu biasanya membuat dalam bentuk tabel. Tabel berisikan komponen-komponen apa saja yang ingin saya bahas. Nanti akan saya bahas lagi tabel itu. Nah, di dalamnya ada 2 poin penting di komponen terakhir, 2 komponen terakhir, yaitu pertama adalah limitasi masalah, limitasi, dan yang kedua adalah penelitian lanjutan atau further research. Biasanya limitasi itu akan memberikan insight bagi kita, ternyata ini remain problemnya, ini remain gap-nya, itu bisa kita identifikasi dari sana. Atau pada research-nya atau penelitian lanjutannya adalah untuk dapatkan kira-kira nih arah penelitian ke depannya seperti apa. Nah, itu juga bisa menjadi solusi dari gap tersebut atau menjadi ide dari kita, oh saya mau meneliti di sini dong, karena trennya ke depan tuh seperti ini gitu. Misalkan nih, kalau tren sebelumnya pengembangan model nilai TI itu sudah dilakukan dengan cara menggunakan teori ekonomi. Ternyata arah ke depannya itu bisa menggunakan machine learning atau menggunakan AI. Nah, saya bisa melakukan penelitian di arah itu. Jadi kontribusi saya akan sangat besar sekali. Kurang lebih seperti itu. Nah, implementasi kajian pustaka, ini juga sudah saya singgung di webinar sebelumnya, tapi saya akan lebih detail lagi. Ada 4 hal yang harus teman-teman perhatikan di dalam melakukan kajian pustaka. Pertama adalah tujuan dan ruang dari variabel apa saja sih yang digunakan oleh penelitian terdahulu. Nah, itu bisa kita ada. Contohnya misalkan membangun model nilai TI tadi ya, membangun model. Biasanya penelitian sebelumnya untuk membangun model itu komponen-komponen pembangun modelnya apa aja. Atau misalkan kita mau mengukur tingkat kemiskinan di suatu daerah gitu ya. Tingkat kemiskinan suatu daerah atau pengaruh COVID-19 terhadap pertumbuhan ekonomi misalkan ya. Seperti yang saya sampaikan di webinarnya sebelumnya, saya pernah membuatkan mind map mengenai COVID-19 yang bisa kita singgung dari beberapa area penelitian, entah itu dari engineering, statistik, ekonomi, hukum, psikologi, kebijakan, pemerintah, apapun itu kita bisa melakukan identifikasi. Jadi misalkan saya pengen tahu nih, judulnya tadi ya misalkan ya, pengaruh pandemi COVID-19 terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau Indonesia even umum. Nah, otomatis kita harus tahu dulu dong pertumbuhan ekonomi itu variabelnya apa aja. Terus untuk ngitung pertumbuhannya itu pakai rumus apa. Terus indikatornya apa. Nah, itu bisa kita dapatkan dari kajian literatur. Kemudian yang keempat, melakukan telaah. Tentu ya telaahnya deskriptif dan kritis. Deskriptif itu artinya narasi biasa, kritikal itu artinya sampai kita ngulik kelebihannya apa, kekurangannya apa, simpelnya seperti itu. Dan sistematis itu artinya prosesnya itu runut dan transparan. Dan tentu saja saya sangat highly recommended kalau artinya nggak usah bingung mikirin metodenya, karena untuk kajian pustaka itu sendiri, metodenya itu sudah banyak. Nanti akan saya kasih beberapa contoh yang bisa teman-teman adopsi. Nah, kita akan masuk ke sesi 2, yaitu kajian literatur sistem. Bukan sesi 2, bagian kedua dari sesi pertama, yaitu kajian literatur sistematik. Di sini saya akan membahas lebih detail lagi mengenai kajian literaturnya. Kalau tadi yang di bagian pertama, saya membahas mengenai tinjauan pustaka. Nah, sekarang saya akan lebih deep down lagi mengenai kajian literatur sistematik. Nah, banyak pengertian atau pembahasan mengenai kajian literatur sistematik. Tapi pada prinsipnya yang ingin saya tekankan di sini adalah bahwa kajian literatur itu adalah studi sekunder.
kajian literatur sistematik itu adalah studi sekunder atau secondary study. Studi sekunder itu artinya apa? Studi sekunder itu artinya kita mempelajari hasil karya orang lain. Simpelnya gitu. Jadi kita butuh responden. Iya, kita butuh responden. Yaitu respondennya ya survei. Respondennya itu ya paper. Paper baik itu paper survei atau paper tunggal atau paper individu yang kita kumpulkan, kemudian kita kaji. Kalau misalkan kita survei, kegiatan survei ya, misalkan survei atau pengumpulan data di lapangan, kita nanyain orang, itu kan studi juga. Itu namanya studi primer. Studi primer artinya kita datangin orangnya, kemudian kita wawancara, nanya langsung. Nah, studi sekunder itu kita nanyanya itu ya dengan cara membaca paper itu. Jadi apa yang pertanyaan-pertanyaan yang kita ada di dalam pikiran kita, itu berusaha kita cari jawabannya dalam paper tersebut. Idealnya studi sekunder itu digunakan untuk memetakan, memetakan berarti memetakan tadi yang identifikasi variabel-variabel dan lain sebagainya, menemukan dan mengevaluasi secara kritikal hasil studi yang dilakukan oleh si peneliti yang ada dalam paper tersebut. Nah, hasil studi primer ini maksudnya si peneliti itu sebelum melakukan penulisan paper tentu melakukan penelitian, pengumpulan data dan lain sebagainya, sehingga dapatlah hasilnya. Nah, hasilnya itu yang akan kita kaji. That's why itu namanya studi sekunder. Nah, poin penting yang di dalam kajian literatur sistematik ini adalah pertama tentu yang saya garis tebal ini, yaitu mengidentifikasi kesenjangan. Mengidentifikasi kesenjangan itu adalah kita tujuannya sebenarnya untuk mendapatkan gap yang masih ada. Biasanya istilahnya populernya adalah remain gap atau remain problems. Nah, tentu harus kita buat sedemikian rupa sehingga memang itu bisa mengelaborasi semua referensi yang sudah kita kumpulkan. Nah, ini menurut beberapa hal ya. Nah, pada prinsipnya kajian literatur sistematik itu adalah fokus pada ini tadi, memetakan, menemukan, mengevaluasi. Tentu dibutuhkan staging atau langkah-langkah koheren yang perlu kita jalankan di dalam melakukan kajian literatur sistematik. Nah, istilah sistematik itu sendiri berarti bahwa tinjauan harus dilakukan sesuai dengan metode yang eksplisit, terencana, bertanggung jawab, dan dapat dibenarkan. Nah, ini sangat filosofis sekali ya. Tapi pada prinsipnya simpelnya adalah nanti saya akan kasihkan suatu metode. Jadi pertama nanti akan saya kasihkan beberapa metode yang umum digunakan, nanti kemudian saya akan kasih metode yang biasa saya gunakan, dan saya akan kasih metode yang rekomendasi dari hasil ya saya sudah melakukan sudah menggunakan berbagai metode, tapi nanti saya akan mengusulkan satu metode staging yang simple yang bisa even teman-teman yang lagi nyusun skripsi itu mudah untuk melakukannya. Jadi tidak usah fokus terlalu sulit pada metodenya, tapi cukup jalani stagingnya. Nanti teman-teman nanti akan dipandu untuk melakukan step by step-nya. Nanti akan kita bahas detail di dalam sesi ini. Nah, ini yang tadi saya sampaikan adalah beberapa metode untuk mengkonstruk SLR. Dalam paper dalam bahasa Inggris ya, ini autornya dalam bahasa Inggris ya. Autornya bahasa Inggris, semua paper jurnal. Nah, banyak sekali hal-hal yang dilakukan, ini baca dari atas ke bawah ya. Misalkan si Grove, Oliver, and Thomas tadi yang definisikan yang ini, definisikan yang kajian literatur sistematik, itu mulai dari review question and methodology, kemudian melakukan search strategy, dan lain sebagainya. Nah, yang tebel gede ini berarti artinya misalkan framing of the question itu adalah mengakomodir, mengelaborasi dua step yang ada di Grove, dan begitu seterusnya. Nah, ini bisa teman-teman baca, tapi pada prinsipnya banyak metode untuk melakukan SLR, tergantung teman-teman mau melakukannya yang mana. Nah, yang kedua, biasanya saya beberapa kali sudah melakukan ini, tapi untuk sekedar menguji aja, tetapi ada satu metode yang sampai sekarang saya gunakan, itu adalah punyanya Grace Alin. Nah, ini agak sedikit detail karena biasanya dari hasil ini saya sudah pernah menghasilkan sebuah jurnal, sudah menulis jurnal dan publish. Artinya dengan menggunakan metode seperti ini. Nah, ini adalah metode untuk melakukan SLR. Pada prinsipnya sama dengan metode sebelumnya. Dengan seperti ini ya. Nah, si Allens itu tahun 2015 berusaha untuk mengelaborasi atau ya menggabungkan beberapa metode yang ada sebelumnya. Teman-teman bisa melakukan ini. Tetapi jika dirasa ini sulit, saya punya solusinya. Saya berusaha meringkas tanpa mengurangi mana, saya akan berusaha meringkas dari metode SLR ini.
Nah, saya fokus di 4 step-nya saja, atau ini akan saya sebut sebagai staging. Yang pertama adalah ini ya, kursor saya kelihatan ya, yang di lingkarin ini. Ini adalah question definition, berarti adalah formulasi masalah dan lingkup kajian kita. Yang kedua itu adalah cari paper. Tentu ada strategi yang harus kita terapkan untuk mencari paper, tidak asal mencari. Yang ketiga adalah identifikasi dan klasifikasi, pengkodingan. Pengkodingan ini bukan coding bikin aplikasi ya, enggak ya, tapi coding itu adalah identifikasi dan pengklasifikasian. Dan yang keempat adalah synthesis of result. Sintesis di sini artinya adalah analisis dan interpretasi. Nah, dari empat area ini, saya memformulakan staging. Jadi staging ini saya susun berdasarkan experience-nya dan pengalaman dan berdasarkan metode yang sebelumnya. Jadi teman-teman nanti bisa menggunakan staging ini untuk lebih mudah karena cuma ada 4 saja. Dan ini sangat-sangat applicable sekali, baik itu teman-teman di skripsi ataupun teman-teman di tesis. Nah, staging dalam kajian literatur ini ada 4, seperti yang tadi saya sampaikan di sini. Saya ambil dari metodenya si Elin. Yang pertama adalah formulasi permasalahan. Formulasi permasalahan ini yang dengan ini ya, dengan question definition ini yang pertama. Ini stage 1, ini stage 2, ini stage 3, dan ini stage 4. Nah, stage 1 itu adalah formulasi permasalahan pertama. Nah, kenapa kita harus formulasi permasalahan? Ingat, formulasi permasalahan di sini beda dengan formulasi permasalahan yang ada di proposal ya. Maksudnya jangan salah sangka bahwa formulasi di sini itu adalah untuk menguraikan pertanyaan penelitian kita, dugaan pertanyaan penelitian yang ingin kita cari jawabannya. Ingat, tadi kan pengertian kajian literatur di awal tadi itu adalah untuk menemukan menemukan solusi atau menemukan insight mengenai suatu topik penelitian. Nah, kita pengen tahu apa sih yang mau kita cari. Nah, itu biasa diformulasikan di sini. Dan yang harus menjadi rambu-rambunya adalah pilihlah sesuai dengan topik atau interest kamu. Jadi kalau kamu udah punya topik, selamat, artinya kamu cenderung lebih mudah. Kalau kamu belum punya topik, tidak apa-apa, cukup dari area kamu pengen riset di mana, itu nanti bisa ketemu topiknya. Untuk menentukan dan mencari topik, kita udah bahas di webinar 01 ya. Nah, ini akan saya buat lebih mudah bagaimana caranya nanti dari kajian literatur bisa mendapatkan topik atau problem penelitian yang akademik dan bisa dipertanggungjawabkan. Dipertanggungjawabkan artinya kalau penguji teman-teman nanya, itu teman-teman bisa ngejawab dengan sangat mudah untuk berdasarkan dari sudut pandang akademik. Kedua, permasalahan harus ditulis dengan lengkap atau komplit. Ini komplit ya, dan lengkap. Dan 4, kemudian rumuskan tujuan dan ruang lingkup dari kajian pustaka. Ini harus kita definisikan di awal sebelum kita lanjut ke stage berikutnya. Kalau stage 1 ini sudah jelas kita mau nyari apa, kita mau nyari kajiannya di bidang apa, lingkupnya apa, areanya apa, atau bahkan topiknya apa, itu lebih enak kita, karena ini akan membawa kita ke terminologi penelitian. Terminologi atau item-item yang ada di situ, itulah yang menjadi keyword kita untuk mencari literatur, which is itu ada di step kedua. Step kedua adalah cari literatur, temukan literatur yang relevan dan tepat, gunakan sumber data yang tepat. Nanti akan saya sampaikan beberapa contoh sumber data yang tepat, tapi beberapa itu sudah disebut ya. Ada Google Scholar, ada Academic Edu, ada beberapa macam ya. Nah, ResearchGate dan lain sebagainya. Kalau saya menyarankan, kalau misalkan kan tadi salah satu teman ada yang menyebutkan beberapa ya, jurnalnya harus bereputasi atau referensinya, papernya harus bereputasi. Nah, salah satu paper yang bereputasi itu biasanya terindeks di Scopus, dan di Indonesia itu Scopus menjadi salah satu indikator untuk menyebutkan bahwa paper itu bereputasi apa tidak. Artinya terindeksnya bereputasi apa tidak, diterbitkan di mananya, entah itu di konferensi atau di jurnal. Biasanya saya mencari itu pertama dari Scopus, www.scopus.com ya. Nanti cari-cari di Scopus. Nanti di Scopus itu nanti bisa ketemu, tinggal di search saja. Nanti di sebelah kirinya itu ada subjek area. Nanti akan saya demokan. Tergantung dari topik area kita. Jadi pada prinsipnya mirip sama ResearchGate, tapi dia lebih menjamin terindeksnya. Keindeksannya lebih terjamin karena otomatis paper yang di situ harus paper yang terindeks Scopus. Kalau paper yang tidak terindeks Scopus, berarti yang tidak akan ada di situ. Kemudian stage ketiga itu adalah mengevaluasi. Mengevaluasi itu artinya adalah mengidentifikasi variabel-variabel yang ada di dalam penelitian tersebut. Kemudian
biasanya di dalam paper yang kita baca itu nanti akan ada data kualitatif ataupun data kuantitatif atau mix kombinasi keduanya, tidak apa-apa. Nanti itu akan bisa memberikan kita insight bagaimana mengklasifikasikan atau mengidentifikasi. Nah, tiga stage pertama ini sangat penting sekali karena tanpa 3 stage ini kita tidak akan bisa melakukan stage keempat. Jadi stage pertama adalah tentuin dulu lingkupnya, lingkup kajiannya kita apa, minimal topik yang akan kita cari papernya itu apa. Yang kedua, search the literature, artinya adalah cari literaturnya. Yang ketiga itu adalah baca papernya secara singkat, sekilas, terus identifikasi dan klasifikasi apa saja, dan kemudian keempat baru baca secara mendalam, detail, untuk bisa melakukan analisis dan menginterpretasi. Biasanya di sini stage keempat ini kita melakukan telah secara deskriptif dan kritikal. Nah, setelah kita mengetahui stagingnya, tentu yang akan saya sampaikan di sini lebih kepada tipsnya, karena kalau teorinya tema gampang gitu kan. Nanti saya ada prakteknya juga, tapi saya ingin memberikan tipsnya terlebih dahulu di dalam menerapkan staging keempat tadi. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian bagi teman-teman sekaligus di dalam menerapkan atau di dalam melakukan kajian literatur sistematik. Pertama, itu adalah formulasi permasalahan. Nah, ingat, formulasi permasalahan itu biasanya merujuk kepada pertanyaan penelitian atau rumusan masalah yang diajukan. Jika kajian literatur kita berhasil dengan baik, maka biasanya pertanyaan penelitian atau rumusan masalah yang ada di stage 1 itu bisa kita bawa untuk menjadi formulasi permasalahan di proposal kita. Kalau memang pertanyaan penelitiannya kita itu bisa didukung oleh hasil kajian, maka itu bisa secara otomatis kita bawa menjadi problem. Tapi kalau tidak, otomatis hasil kajiannya itulah yang akan menjadi formulasi problem di proposal kita. Simpelnya seperti ini, misalkan nanti akan saya kasih contohnya. Simpelnya seperti ini, kalau misalkan kita membuat kira-kira tadi ya judulnya pengembangan model nilai TI untuk meningkatkan kinerja organisasi. Artinya pada saat kita pengen tahu jadi komponen-komponen model nilai TI itu apa saja, pasti itu pertanyaan pertama kita. Kita pengen membuat sebuah model nilai TI atau menganalisis sebuah model nilai TI. Otomatis kita harus kenalan dulu dong dengan model nilai TI, minimal kita tahu sih benda apa itu, makhluk apakah yang disebut dengan model nilai TI misalkan. Otomatis kita harus tahu tuh minimal untuk membuat model nilai TI itu komponennya apa saja, objeknya apa saja. Biasanya itu pertanyaan pertama kita yang ingin kita kaji. Jadi dari hasil kajian kita baca paper, kita nanti akan dapat, oh ternyata penelitian sebelumnya itu menguraikan atau membreakdown model nilai TI itu isinya ini loh. Nah, nanti kalau misalkan hasil kajian kita mendapatkan suatu kesimpulan bahwa oh ternyata model nilai TI kita itu masih belum generik, artinya model TI masih sebatas membandingkan dari faktor-faktor atau area domain tertentu saja. Ternyata belum mencakup dari sudut pandang apanya, misalkan ekonominya atau apanya. Nah, berarti kan masih benar tuh, masih relevan. Artinya memang belum ditemukan, belum tersedia model TI yang bisa generik digunakan di semua area. Nah, artinya itu bisa kita bawa untuk menjadi sebuah permasalahan penelitian di proposalnya. Itu salah satu contohnya ya. Jadi dari perumusan masalah baru kita susun pertanyaan penelitian seperti webinar berikut sebelumnya. Itu kita udah belajar bagaimana caranya dari latar belakang, breakdown ke rumusan masalah, breakdown ke pertanyaan penelitian. Nah, dalam stage 1 itu yang kita perlu perinci adalah ini biasanya bisa teman-teman jadikan pertanyaan penelitian. Pertanyaan atau formulasi masalah di kajiannya ya, yaitu adalah konsep relevan. Kayak tadi contohnya, objek atau komponen-komponen apa saja yang bisa saya gunakan untuk membangun model nilai TI. Nah, itu biasanya salah satunya seperti itu. Yang kedua, topik-topik penelitian tertentu. Misalnya seperti ini. Kalau misalkan kita mengembangkan tadi bagaimana pengaruh pandemi COVID-19 terhadap pertumbuhan ekonomi. Tentu kita harus mengkaji kira-kira nih teori-teori apa saja yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Atau pandemi COVID-19 itu variabelnya apa saja. Misalkan jumlah pasien, kemudian persebaran pasien, yang ketiga rasio antara yang sehat dengan yang sakit, terus yang keempat misalkan jumlah yang meninggal, sehat,
dan apapun itu bisa kita jadi sebagai rumusan masalah di dalam kajian penelitian tingkat ya, di dalam kajian literatur kita. Yang ketiga, metode penelitian. Misalkan gini, di dalam rumusan masalah nanti kita buat metode apa yang paling umum digunakan untuk mengukur kinerja suatu organisasi, atau metode apa yang paling banyak digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi. Nah, kurang lebih seperti itu. Hal-hal seperti ini yang saya kasih contoh ini adalah 3 utama yang sering digunakan oleh orang-orang untuk memformulasikan suatu masalah kajian literatur. Kemudian kalau memang hasilnya bagus, kajian literatur yang kita lakukan bagus, sangat mungkin sekali apa yang kita tulis di sini bisa pindah otomatis menjadi sebuah formulasi permasalahan di proposal penelitian. Seperti itu simpelnya. Kemudian yang ketiga, timnya adalah merumuskan kata-kata kunci yang menggambarkan permasalahan, tujuan, dan ruang lingkup. Nah, ini sangat penting sekali karena inilah menjadi awal kita untuk search literaturnya. Keywords-nya ini kita masukkan ke dalam pencarian dan kemudian akan kita search. Itu tips stage pertama. Nah, tips stage kedua, cari dan kumpulkan literatur yang relevan. Simpelnya, carilah literatur, cari referensi sebanyak-banyaknya. Tetapi jangan terjebak dengan banyaknya paper. Ada beberapa hal strategi yang harus kalian terapkan. Yang pertama tentu keywords-nya jangan sembarangan. Keywords-nya berdasarkan tadi stage pertama. Yang kedua, cari pencarian terbatas pada karya-karya ilmiah yang diakui. Saya tidak rekomendasikan pencarinya lewat Google. Maksudnya lewat Google biasa ya, google.com. Jangan mencari lewat situ, karena itu hasilnya pasti akan sangat banyak sekali dan teman-teman bisa ke-distract. Carilah langsung kepada portal database publikasi. Tadi ada beberapa, misalkan carilah lewat ResearchGate, tapi saya rekomendasikan carilah lewat Scopus ya. Buka Scopus, di situ itu multi subject, multi area knowledge, multidisiplin. Jadi lewat dari Scopus, saya sangat sarankan di situ. Kemudian dari situ baru nanti bisa kita pilih apakah kita pengen buku, apakah biasa saja. Tetapi seperti yang saya sampaikan di webinar sebelumnya, kasta tertinggi dalam sebuah karya ilmiah itu adalah jurnal. Kasta tertinggi ya. Jadi saya sangat menyarankan carilah jurnal. Yang kedua, conference. Yang ketiga, buku teks. Ya buku teks. Atau yang keempat biasanya laporan atau disertasi atau tesis atau skripsi orang yang sudah jadi. Tapi saya sarankan itu jurnal sama paper conference. Buku teks itu untuk membantu kita dalam memahami teori-teori yang sudah matang ya, yang sudah steady ya, yang sudah tidak diragukan lagi. Karena buku teks itu kan biasanya sifatnya lama ya, artinya dipakai bertahun-tahun. Dan kalau jurnal itu kan update ya, bahkan tiap tahun aja udah berapa kali banyak keluar jurnal. Kalau yang lebih dinamis itu carilah jurnal dan conference. Kemudian kalau mau yang statis, teori yang statis, carilah buku teks untuk mendukung ya. Ingat, buku teks sebagai pendukung. Yang ketiga, hindari pencarian. Saya sangat tidak merekomendasikan pencarian pada laman internet terbuka, blog, Wikipedia, berita. Jangan sesekali menggunakan referensi dari blog atau Wikipedia, terutama Wikipedia. Jangan, itu sangat tidak disarankan bagi dosen-dosen seperti itu. Karena itu sangat tidak terjaga kevalidannya, karena Wikipedia bisa diisi oleh kontributor yang bukan dari sudut pandang akademik. Tapi kalau di Wikipedia biasanya kalau memang terpaksa dari Wikipedia, cari bagian bawahnya itu ada referensinya. Nah, ambil referensinya itu nggak apa-apa. Kemudian dari blog-blog itu juga jangan sesekali menyalin apa yang di dalam blog kemudian taruh di kita. Karena itu kalau ketemu, kalau di search itu bisa plagiarisme, meskipun itu even blog, nggak boleh. Jadi cukup cari dari publikasi-publikasi karya ilmiah atau portal database karya ilmiah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kumpulkan seluruh hasil literatur dan kelola dengan rapi. Nah, inilah kita membutuhkan tools untuk mengelola paper. Dan salah satunya tadi sudah disebut ya, ada Mendeley. Sebenarnya banyak sekali software-software terkait itu. Nah, sebelum saya mau masuk lebih detail, saya ingin membagi experience saya terkait pencarian literatur. Biasanya kalau pencarian literatur itu ada dua ya.
Yang pertama secara manual, kedua secara online. Biasanya kalau zaman saya skripsi dulu, saya masih ingat banget skripsi saya, skripsi saya di siswa tahun tahun 2000 awal, tahun 2000 awal, 2001, 2002 itu untuk cari internet saya harus ke dulu namanya warnet gitulah ya, kurang lebih seperti itu. Smartphone juga belum ada waktu itu. Nah, salah satu cara saya untuk melakukan kajian literatur adalah saya harus ke perpus. Nah, ke perpustakaan. Jadi harus ke perpustakaan, lihat katalog koleksinya, terus yang kita baca adalah buku-buku skripsi. Memang referensi saya adalah dari perpustakaan. Nah, biasanya perpustakaan yang bagus itu ada tuh artikel jurnal konferensi, tapi waktu itu di halaman dan seterusnya. Kalau sekarang enak ya. Sekarang itu secara online itu bisa menemukan mudah buat kita di mana aja, mau dari smartphone, mau dari rumah, mau di jalan apa-apa, sedang bete gitu, kemudian kita cari referensi, pengalaman bete ya. Nah, artinya bisa kita budayakan. Nah, ini ada beberapa rekomendasi yang bisa kalian cari beberapa portal publikasi yang sifatnya internasional, itu reference database, itu bisa dari Scopus, bisa dari ITP Explore bagi teman-teman yang engineer, atau bisa dari beberapa, kalau yang area misalkan kayak ekonomi, hukum, policy, statistik, dari Scopus itu banyak sekali. Kemudian dari Google Scholar Scopus, tapi tetap dia akan kemudian Google ya, area dari statistik ini ada hanya identifikasi satu, kalau dan nilai TI itu disusun dari beberapa komponen, misalkan beberapa dimensi, saya sebutkan istilah dimensi karena levelnya lebih tinggi. Misalkan ada sumber daya TI, ada kinerja. Nah, saya kelompokkan tuh, saya klasifikasi yang masuk ke dalam sumber daya TI itu apa aja. Misalkan aplikasi, infrastruktur, budget TI, dan lain sebagainya. Terus yang masuk kinerja organisasi apa? Misalnya itu adalah keuangan, kemudian market share, kemudian jumlah customer, dan lain sebagainya. Atau misalkan COVID-19, saya klasifikasikan, misalkan daerah hijau, daerah merah, daerah kuning, tergantung pada rasio pasien terhadap yang sehat, misalkan. Seperti itulah kurang lebih. Kemudian berdasarkan hasil identifikasi klasifikasi, pikirkan kembali mana yang paling relevan dengan rumusan masalah. Sebenarnya ini untuk memastikan kita bahwa apa yang kita kaji itu sesuai dengan rumusan masalah. Karena supaya ada framingnya, ada bloknya, bahwa apa yang kita kaji, yang kita cari itu jangan di luar yang kita rumuskan di depan. Karena ya selain mubazir juga nggak kepake. Nah, jika kita sudah menentukan yang mana paling relevan, itu biasanya kita angkat dan itu yang bisa kita lakukan analisis atau interpretasikan di dalam tips stage keempat. Nah, di dalam stage ketiga ini kan ada contoh identifikasi dan klasifikasi. Nah, biasanya saya menggunakan tabel seperti ini ya. Di sini adalah komponennya. Ini biasanya komponen-komponen yang saya identifikasi. Ini sudah pernah saya bahas di webinar seri 02. Nah, ini adalah author ini, katakan saya punya N authors ya. Nah, ini adalah identifikasi. Petakan saja, pindahkan judul J1, J2, JN. Masalah M1, M2. Jadi si author ini masalahnya apa? Author kedua masalahnya. Nanti dari sini kita kaji per baris. Nanti ternyata masalah yang paling utama apa?
teman-teman juga bisa menggunakan fasilitas word cloud tadi yang saya pakai di awal ya. Word cloud tadi itu gunanya supaya kita mengetahui masalah apa, key problem apa yang paling banyak dibahas di dalam itu. Nah, saya juga bisa menggunakan beberapa tools terkait kalau teman-teman bergerak di area apa ya, area statistik atau area area data science, itu mungkin familiar dengan apa yang namanya misalkan kayak DNA, disclosure network semua, kemudian saya nanti ketahuan nanti misalkan ternyata topik yang paling banyak dibahas itu apa. Kemudian tujuan penelitian, keluaran penelitian nanti itu kita petakan satu persatu. Nanti kalau misalkan kita masih ada waktu, kita akan sekaligus membedah paper dan menunjukkan beberapa analisis yang mungkin bisa kalian adopsi, analisis kualitatif yang bisa kalian pakai untuk memudahkan kalian untuk merumuskan ini semua. Ya, ada effort sedikit karena memang harus biasa menggunakan tools tersebut. Karena kalau zaman sekarang kalau kita membacanya manual secara selain text time ya, waktu kita juga kadang jenuh. Nah, dengan menggunakan beberapa tools itu kita bisa dengan mudah mendapatkan ini semua nih. Ini bisa kita secara otomatis bisa kita dapatkan. Saya pernah melakukannya misalkan di beberapa artikel ya, saya pengen tahu tentang COVID-19 ini kira-kira relasi antar variabelnya apa saja dengan bermodalkan surat kabar Jakarta Post selama 1 hari, saya kumpulkan dari beberapa dan kemudian saya dapat hasil analisisnya. Ya, itu contohnya ya. Nah, di sini itu bisa kita fokuskan di area ini yang saya highlight ini. Jadi, meskipun ini kalian petakan, tapi nanti kalian pay attention lebih di dalam masalah tujuan keluaran dan dua terakhir. Dua terakhir ini akan membantu teman-teman untuk mengidentifikasi remain gap yang akan menjadi cikal bakal problem penelitian kalian. Penelitian lanjutan akan menjadi cikal bakal solusi penelitian untuk menjawab remain gap. Biasanya ini dua terkait dan ini biasanya ada di setiap jurnal atau paper. Oke, tips keempat adalah analisis dan interpretasi. Nah, ini sebenarnya simpel aja. Ini pada prinsipnya adalah mengata-ngatai apa yang udah kalian lakukan di stage ketiga. Biasanya ini mencari kelebihan dan kekurangannya atau mendeskriptifkan itu menarasikan biasa hasil tabel kalian. Kemudian memilih konsep atau solusi yang kira-kira cocok dengan topik kalian. Nah, biasanya di dalam stage keempat ini kalian akan bisa membuat tabel dan grafik, kemudian berikan narasi yang tepat dan semacamnya. Biasanya kalau kalian sudah melakukan stage 4 itu bab 2 udah pasti terisi. Bab 2 udah pasti terisi. Bab 4 itu di awalnya udah pasti bisa terisi. Misalkan kalau tadi saya pengembangan model nilai TI, otomatis inisial bab 4 awal nanti tinggal nguji model saya. Jadi pas saya ngembangin model, saya udah bisa ngebangun modelnya dari hasil SLR, kemudian dapat nih modelnya dari hasil SLR itu kan ada di bab 4 awal. Nah, kemudian saya tinggal uji ke lapangan atau uji dengan data-data real atau data sekunder lainnya. Seperti itu. Artinya bab 4 kita sudah bisa terisi. Nah, ini bagian terakhir dari sesi 1 sebelum kita masuk diskusi tajam. Nah, pengelolaan paper ini lebih teknikal ya. Artinya saya ingin membagi pengalaman saya setelah saya mendapatkan paper beratus-ratus itu saya harus ngapain. Seperti itu. Pengalaman mencari referensi itu saya di atas 500 paper ya, di atas 500 paper loh. Di atas 500 paper itu kombinasi antara jurnal dan
analisis, analisis kualitas. Pengkajian ini kualitatif, otomatis kalian butuh tools untuk bisa melakukan analisis kualitatif. Oke, pakai untuk mengelola paper. Nah, di sini itu biasanya ada Mendeley, ada EndNote, tapi biasanya tergantung pemakaiannya, nyaman pemakaiannya aja. Tapi kalau saya sendiri mau pakainya adalah Mendeley. Nah, kemudian, nah ini adalah contoh Mendeley ya. Ini contoh Mendeley, artinya saya jadi ceritanya saya menggunakan banyak device. Contohnya sekarang saya menggunakan laptop yang tidak saya gunakan pada saat saya riset S3. Saya menggunakan riset S3 laptop lain. Ini cloud ya, jadi artinya kita login, artinya paper yang kita upload di situ, di laptop lama saya, kemudian begitu saya buka di laptop baru, ini semua muncul semua. Ya, banyak semua. Jadi di sini ada ratusan paper, banyak banget, aplikasi sendiri, klasifikasi tergantung kalian nyamannya seperti apa. Kemudian di sini berdasarkan di sini otomatis kebuat datanya. Enak banget kalau aja, kemudian kita baca. Lebih detail nanti kalau ada waktu bisa saya singgung sedikit. Nah, kemudian, nah ini tips membaca cara cepat. Jadi, biasanya ini saya susun sekali lagi berdasarkan experience saya, pengalaman saya dalam membaca paper. Jangan mulai secara runut, meskipun pertama itu adalah abstrak, kemudian pendahuluan, kemudian related book atau tinjauan pustaka, kemudian metodologi, kemudian result discussion. Jangan bacanya seperti itu, karena itu akan takes time. Cara pertama, selain judul ya, pasti judul. Yang tadi ya, ada author 1, 2, sampai N. Udah cukup kalau abstraknya bagus. Nah, setelah saya membaca abstrak, jangan langsung ke pendahuluan, baca kesimpulan. Karena kesimpulan yang bagus, harusnya itu dia menguraikan atau menegaskan kembali solusi atau jawaban atas problem penelitian. Problemnya sudah disinggung di abstrak, kemudian solusinya disinggung di kesimpulan. Hasilnya ini biasanya hasil utama, tapi kalau misalkan ke angka-angka, biasanya ada di kesimpulan, ataupun kalau misalkan ada juga author yang menjelaskan kalau misalkan hasilnya dalam bentuk angka, misalkan hasil penelitian ini membuktikan bahwa metode algoritma yang diusulkan mampu meningkatkan kinerja akurasi sekian mencapai 98%. Nah, itu biasanya ada. Atau di kesimpulan juga seperti itu. Kemudian yang ketiga, jangan ke pendahuluan, lanjut ke bawahnya, baca limitasi dan penelitian lanjutan. Ada kalanya di dalam beberapa paper itu, limitasi dan penelitian lanjutan itu terpisah dari kesimpulan, jadi section sendiri. Dan umumnya limitasi dan penelitian lanjutan biasanya digabung menjadi satu section. Limitasi gunanya adalah untuk mengidentifikasi remain problem atau gap yang masih muncul di penelitiannya dia, si penelitiannya si doi, si author itu. Sementara penelitian lanjutan atau further research atau future research biasanya akan ngasih tahu ke kita nanti dia ke depannya mau meneliti apa. Misalkan biasanya dia papernya berkelanjutan. Jadi penelitian ke depannya adalah menggunakan metode algoritma ini untuk diuji cobakan pada sistem X misalnya, atau menggunakan algoritma ini untuk membangun sebuah apa. Atau misalkan tadi model nilai TI yang sudah didapatkan ini nantinya akan diuji cobakan pada studi kasus lapangan atau real data atau apapun itulah ya. Tapi pada prinsipnya kita akan diinfokan mengenai penelitian lanjutan itu. Dan saya kasih warna merah ini adalah penting harus kalian baca terlebih dahulu di dalam paper. Kemudian setelah kalian membaca ini, biasanya sih kalau saya 1, 2, 3 ini sudah cukup, ini baca cepat ya. Untuk memetakan tadi, saya biasanya tidak membaca paper bawahnya. Kecuali
tidak membaca yang 4, 5, 6, 7. Kecuali masih ada informasi yang correctly disebut seperti itu, basically, atau challenge. Biasanya nyebut itu. Biasanya itu adalah kata-kata yang sering dipakai oleh jurnal mengisyaratkan kepada si pembaca bahwa masalahnya itu ini. Jadi biasanya kata-kata dia however, even though, although, never tells, challenge, problem is, dan lain sebagainya. Kemudian dari pendahuluan jangan lanjut ke related words karena biasanya pendahuluan itu sudah mensamarikan penelitian dahulunya dia. Sama kayak proposal kalian. Sebenarnya proposal yang baik, latar belakang yang baik itu sudah mensamarikan bab 2. Bab 2 itu tinjauan pustaka ya. Bab 2 proposal kalian. Itu sudah. Makanya sama dengan paper atau jurnal. Pendahuluan itu biasanya sudah mensamarikan apa yang ditulis dia di related work. Biasanya related work itu kalau kita mendapatkan insight lebih mendalam lagi atau variabel lebih detail, teori lebih mendalam mengenai suatu penelitiannya dia. Tapi untuk menghemat waktu, sekali lagi karena ini membaca paper secara cepat, setelah baca pendahuluan, lanjutkan ke baca metodologi. Baca metodologi gunanya apa? Supaya kita mengetahui dia pakai metodenya apa. Dia pakai metodologi apa, dia pakai metodenya apa, datanya apa. Sebenarnya metodologi isinya cuma 2, metode, tahapan, atau data metode atau tahapan, dan data penelitian, termasuk data penelitian itu sumber datanya dari mana, respondennya siapa, cara ngolah datanya gimana, dan lain sebagainya. Kemudian, step ke-6 atau stream ke-6 itu baru bacalah hasil dan pembahasan jika kalian ingin mengetahui lebih detail. Baru terakhir. Nah, yang merah ini gunakan untuk mengidentifikasi dan biasanya digunakan untuk mendapatkan insight mengenai suatu paper. Nah, kalau kalian melakukan kajian mendalam, deep down, yang di stage 4, baru kalian baca 4, 5, 6, 7. Nah, inilah cara untuk membaca paper secara cepat yang berdasarkan, sekali lagi ini berdasarkan pengalaman saya, supaya teman-teman bisa dapat insight lebih cepat pada saat membaca sebuah paper. Gunakan bantuan software tools untuk memudahkan pembacaan paper. Biasakan membuat highlight untuk item misalkan nanti kalian bikin kuning atau oranye, itu biasanya untuk saya bikin highlightnya menggunakan komputer atau laptop yang pada saat saya melakukan studi S3. Nah, sekarang ini saya bukanya Mendeley-nya di laptop yang berbeda, artinya membuktikan bahwa Mendeley itu karena sifatnya dia cloud-based, artinya apapun yang sudah kalian kerjakan di laptop lama juga pasti akan terekam. Meskipun nanti saya buka di smartphone saya, itu nanti juga pasti tampilannya sama, kurang lebih seperti itu. Oke, nah, citasi penelitian tidak kalah penting. Citasi penelitian itu menggunakan Mendeley desktop. Kalian tinggal cari station style-nya ya, menggunakan apa, tergantung dari petunjuk yang ada di kampus. Biasanya saya menggunakan APA, atau misalkan saya pada saat saya menulis jurnal di IEEE atau Conference, otomatis citasinya IEEE ya, yang dalam kotak terus angka gitu. Nah, ini IEEE, tinggal dipilih. Nanti di sini akan kita import menggunakan yang ada di Word. Nah, nanti di Word, nih saya misalkan nulis ya di Word, nanti di bagian reference-nya itu ada insert citation dari Mendeley. Ini nanti harus install dulu plugin-nya. Jadi begitu saya, ini semuanya otomatis ya, artinya apa? Artinya adalah paper yang ada di sini otomatis harus ada di Mendeley. Jadi misalkan di sini contohnya ya, komputasi layanan menjembatani kesenjangan layanan. Itu kata siapa? Kata si Zhang. Saya tinggal cari Zhang, nanti kita sesuaikan dengan layout dari citation style yang ada di kampus. Nah, ini tips melakukan citasi penelitian orang lain. Jangan menggunakan satu sumber citasi yang mendominasi tulisan kamu. Nggak boleh, karena itu sifatnya akan cenderung subjektif dan bergantung. Jadi
pernah dapat kasus bahwa latar belakang rumusan masalahnya dia hanya berdasarkan satu sitasi saja. Itu sangat tidak direkomendasikan karena akan lemah, cenderung satu sitasi, satu referensi saja. Karena kalau dia sangat ahli, kalau dia biasa-biasa saja atau jurnalnya tidak terlalu reputasi, itu akan sangat lemah sekali. Biasakan gunakan banyak sitasi, terutama khususnya untuk membuat formulasi permasalahan. Hati-hati mengutip, jangan asal mengutip ya, tadi terkait isu plagiarisme ya. Kalau mengutip bulat-bulat sebaiknya kasih tanda petik atau apa, tergantung dari style yang ada di kampusnya masing-masing. Kemudian jangan melakukan copy paste tulisan karena bisa terdetek berbahaya, plagiarisme banget. Kemudian usahakan kita membaca langsung dari sumbernya. Maksud seperti ini, kalau kalian mendapatkan bahasa, misalkan kalian membaca dari satu jurnal A, ada suatu kalimat yang ternyata si jurnal A itu dia mengutip orang, misalkan kalimat tertentu, terus kemudian di referensi sama dia. Nah, kita mengutipnya jangan si jurnal A, tapi kejar yang di dalam kurungnya si jurnal A itu. Artinya langsung ke sumber yang digunakan atau yang disitasi oleh si jurnal A tersebut, supaya kita tidak kehilangan esensi. Ya, siapa tahu di jurnal A udah merubah ya, memparafrase dari kalimat aslinya. Nah, kita langsung direct ke sumber asli. Kemudian tata cara penulisan sitasi, nah ini harus sesuai pedoman yang gunakan style. Sekali lagi juga gunakan bantuan yang tadi saya pakai Microsoft plugin-nya Mendeley yang di dalam Microsoft, kemudian membuat catatan kecil dari berbagai sumber rujukan kamu. Saya biasanya membuat catatan kecil itu secara digital. Secara digital artinya setelah saya highlight, saya bisa kasih komentar. Atau misalkan kalau kalian pakai PDF reader, itu juga bisa pakai komentar atau highlight. Untuk beberapa teman-teman yang masih hobi mencetak ya, hard copy, nggak apa-apa. Kadang saya juga melakukan hal seperti itu, karena pengalaman lebih enak ngebaca ini kayak misalkan sekarang ini saya punya paper yang kebetulan ke print karena memang saya melakukan review. Jadi biasanya sebelum saya menulis paper itu ada beberapa lagi yang saya print, saya coret-coret, kemudian lebih enak, kesannya itu lebih hidup gitu ya, nyoret-nyoret paper ya. Cuman ya biasanya ini saya gunakan kalau memang saya ada waktu luang dan memang pengen banget lebih detail lagi. Ini seperti paper yang pengen saya submit, jadi saya harus teliti lagi dan lain sebagainya. Tapi kalau hanya untuk membaca, saya biasanya menggunakan file digital. Tapi itu tergantung preferensi dan kenyamanan. Nah, ini adalah bagian terakhir yang sesi kedua. Nah, sebelumnya saya ingin mengembalikan kepada moderator Mas Gary untuk membuka sesi tanya jawab sebelum nanti saya akan melanjutkan ke studi kasusnya. Ini membahas real paper jurnal dengan menerapkan staging yang udah kita bahas di part sebelumnya. Kita nanti cari paper satu jurnal, saya kasih tahu contoh, saya kembalikan kepada Mas Giri. Ya, terima kasih Mas Anto. Ya, jadi sekarang ini saatnya sesi tanya jawab ya. Jadi untuk sesi ini dibatasi maksimal 6 orang saja. Caranya bisa langsung bertanya atau melalui chat ya. Jadi silahkan kalau misalkan ada yang mau langsung silahkan, ada yang mau melalui chat silahkan ya. Ada yang mau langsung bertanya, kalau langsung nanti bisa kami hubungkan nanti. Oh, ini udah ada satu ya yang bertanya dari Wilda Maria Ulfa. Jadi kami sistem pertanyaannya ini ya. Jadi mau langsung aja ya Mas? Langsung di. Silakan. Selamat pagi Kak. Saya mau bertanya tentang penentuan topik. Bagaimana menurut Kakak jika kita lebih cenderung ingin menggunakan metode statistik tertentu dalam skripsi kita? Jadi kita mencari topik sesuai dengan metode statistik yang kita ingin atau kuasai. Menurut Kakak, apakah akan lebih sulit? Mohon untuk tips dan pendapatnya. Terima kasih. Ini pertanyaan. Ya, silakan. Dari mana, Wilda Maria Ulfa? Ini dari STIS. Dari STIS ya. Ya, metode statistik yang gini. Tergantung. Saya akan jawabnya tergantung depends. Artinya gini, lebih sulit dalam menentukan
topiknya iya, karena sifatnya akan cenderung lebih subjektif kepada preferensi kita. Lebih mudah dalam mengerjakannya iya, karena metode statistiknya udah kita kuasai. Kalau saran saya sebenarnya gini. Kalau saran saya kan harusnya menentukan topik itu di awal ya, menentukan topik itu di awal. Artinya kalau misalkan kita punya preferensi tertentu, misalkan saya pengen melakukan penelitian dengan metode statistik yang sudah saya kuasai. Artinya itu nanti cenderung akan mudahnya pada saat kalian sudah atau Mbak Wilda saya panggil ya, Mbak Wilda maaf kalau saya salah. Itu biasanya akan sangat mudah dalam kita melakukan eksekusi penelitiannya karena metode sudah kita kuasai. Misalnya saya menggunakan metode beberapa metode statistik, misalkan saya menggunakan DNA atau saya menggunakan apa itu ya, misalkan apa itu faktor analisis atau apapun itu ya. Saya memang tidak terlalu mendalam mengenai metode statistik atau ekonomi atau sosial ya. Tapi pada prinsipnya adalah metode statistik yang akan kita bahas itu sudah kita kuasai, itu unggulnya. Tetapi sulitnya adalah pada saat kita menjustifikasi problem kita. Karena ini penelitiannya adalah penelitian akademik, bukan penelitian praktikal, nanti akan sangat sulit. Karena apa? Karena untuk menentukan topik kita butuh kajian literatur. Sementara kajian literaturnya akan sangat bervariasi. Nah, saran saya, tipsnya adalah gini, kalau memang itu kita pengen tetapkan metode statistik yang ingin tetap kita pakai, pada saat Mbak Wilda menentukan stage 1 formulasi permasalahan, langsung batasi untuk penggunaan metode statistik. Jadi referensinya adalah carilah penelitian-penelitian yang sudah menggunakan metode statistik tertentu tersebut. Let's say metode statistik A gitu ya. Cari penelitian referensi yang menggunakan metode statistik tersebut. Kemudian kalau kita udah dapat, otomatis nanti keywordnya sudah kita filter dengan seperti itu, nanti kita akan dapat referensi paper atau penelitian orang lain. Nah, biasanya cenderung bisa mengakomodir kebutuhan dari sisi metodologi ataupun topik akademiknya. Namun biasanya penelitian sekarang itu kan tergantung ya metodenya. Kalau metodenya semakin khusus, tentu papernya referensinya akan semakin sedikit. Tapi kalau metode statistiknya cenderung umum, maka papernya akan cenderung lebih banyak. Nah, yang kedua adalah yang tidak kalah pentingnya adalah penentuan topik itu kan biasanya tidak terkait dengan metode tertentu. Tidak terkait karena topik itu cenderungnya sifatnya lebih umum, lebih wide sifatnya. Kalau yang lebih khususnya nanti biasanya adalah misalkan problem penelitiannya, itu lebih khusus memang. Jadi topik itu masih bebas, topik itu masih kita buka. Tetapi kalau seandainya problem penelitiannya ternyata setelah melakukan hasil kajiannya, oh ternyata kan nanti pada saat hasil kajian kita ngelis tuh metode-metode apa yang kita kuasai, metode apa yang digunakan oleh penelitian-penelitian terdahulu. Nah, kalau memang metode itu udah sering digunakan, kita akan sedikit khawatir kenapa metode ini udah banyak digunakan loh, kenapa aku pakai metode lagi. Nah, effort kita paling adalah mencoba menggali kelemahan dari penelitian terdahulu yang menggunakan metode statistik tersebut, metode statistik tertentu tersebut. Nah, dari situ effortnya memang lebih besar, tetapi kalau seandainya ini sudah dapat, maka ke belakangnya mudah. Tapi itu ya, effortnya pertama, solusinya adalah gunakan pembatasan atau stage 1 yang sudah memfilter berdasarkan metode statistik tertentu tersebut. Yang kedua itu adalah lakukan kajian lebih mendalam khusus di metode statistik tertentu tersebut. Supaya kita tidak dipertanyakan kenapa masih menggunakan metode itu. Ini contoh ya. Nah, yang ketiga adalah nanti setelah kita mendapatkan hasil kajian terhadap suatu metode statistik tertentu tersebut, terhadap topiknya, nanti kita akan dapat insight, oh ternyata metode tertentu tersebut sudah digunakan nih, namun masih belum memperhitungkan variabel A. Metode statistik tertentu tersebut atau yang direferensikan atau yang disukai tersebut sudah banyak digunakan, tetapi sayangnya masih belum mempertimbangkan faktor A atau masih belum melibatkan variabel X atau apapun itu. Kurang lebih seperti itu ya. Ya, terima kasih Mas Anto atas jawabannya. Ini sambil menunggu yang lain, jadi saya lampirkan untuk absensi dan evaluasi kami ya. Jadi di sini silahkan ada link, bisa diisi. Nah, linknya udah saya bagikan ya, silahkan bisa diisi sambil menunggu pertanyaan.
Oh, ini udah ada pertanyaan lagi nih, satu lagi dari Ana. Selamat siang Mas, izin bertanya, saya melakukan SLR secara individu. Bagaimana meminimalkan kekeliruan melakukan sintesis materi atau menarik kesimpulan saat melakukan analisis kualitatif? Silakan Mas Anto. Nah, ya. Ya, pertanyaannya sangat bagus sekali Mbak Ana. Jadi, nggak hanya dirasakan oleh Mbak Ana sendiri, tapi mostly mahasiswa melakukan SLR itu mengalami hal yang serupa. Saya pernah mengalami kasus seperti ini. Jadi, jadi melakukan SLR sebenarnya kalau tadi dilihat di metodenya si Alindratz yang ada, yang sebelum saya empatkan, sebelum saya bikin 4, yang ada sekitar 7, itu salah satunya adalah selective work, atau bentuklah tim. Jadi untuk melakukan SLR itu harusnya membentuk tim, karena untuk menghindarkan subjektivitas dari si pelaku SLR tersebut. Cuman masalahnya kan tidak mungkin ya melakukan SLR dengan mengumpulkan beberapa tim, karena selain membutuhkan waktu, terutama teman-teman yang skripsi atau tesis, karena lebih singkat. Biasanya kalau disertasi itu pakai tim kita. Nah, tapi untuk yang skripsi dan tesis biasanya waktu yang lebih singkat. Bagaimana memindahkan kekeliruan? Pertama adalah gini. Biasanya nih saya share dari pengalaman saya ya. Kekeliruan itu melakukan sintesis itu biasanya kalau melakukan sintesis atau saya bahas dari 2 stage terakhir ya, biasanya banyak kekeliruan tuh di situ. Bukan kekeliruan sih, tapi biasanya threat to validity. Threat to validity itu adalah ancaman terhadap validitas hasil penelitian kita. Itu ya, itu kita pahami dulu. Biasanya di stage ketiga itu adalah identifikasi klasifikasi, itu kita kan biasanya melakukan identifikasi pengklasifikasian itu kan berdasarkan, ya mostly itu berdasarkan subjektivitas, kecuali teman-teman melakukan pakai metode atau uji statistik tertentu. Misalkan gini, pada saat saya membangun model, itu kan komponennya banyak ya, Apa yang mendasari bahwa pengelompokan komponen saya itu betul? Itu kan berdasarkan saya. Kalau dikerjakan oleh Mas Geri bisa jadi berbeda, dikerjakan Mbak Ana bisa jadi berbeda. Nah, lalu apa caranya? Caranya adalah saya menggunakan suatu teknik tertentu, teknik statistik ya. Kebetulan karena background saya statistik dan computer science, itu menggunakan misalkan untuk pengelompokannya saya menggunakan Cummins clustering. Cummins clustering mungkin beberapa sudah paham ya, Cummins clustering itu teknik untuk melakukan pengklasteran atau pengelompokan. Nah, di situ nanti ada tuh angkanya. Misalkan ada sentroidnya. Nah, sentroidnya itu nanti bisa misalkan dia lebih dekat ke kemana, sehingga pengelompokan saya dirasa sudah sesuai, artinya setidaknya sudah menggunakan uji tertentu, artinya tidak murni enaknya saya atau semau saya, tapi berdasarkan pakai teknik tertentu. Itu salah satu caranya. Kemudian yang kedua, kalau misalkan saya udah dapatnya, lalu bagaimana caranya untuk mendapatkan bahwa memang benar ada hubungan nih antara ini dengan ini. Nah, biasanya kalau misalkan untuk data kuantitatif enak nih, saya biasakan menggunakan uji korelasi atau uji regresi atau apapun itu. Even dalam sebuah SLR kita bisa menggunakan itu. Tadi saya sebut di dalam slide saya, SLR bisa data kualitatif atau data kuantitatif. Kalau untuk data kuantitatif, saya menggunakan beberapa alat uji statistik. Nah, tapi untuk data kualitatif ada juga biasakan menggunakan alat uji untuk menjawab threat to validity. Alat uji itu biasanya kalau misalkan Mbak Ana menggunakan data kuantitatif udah banyak ya, misalkan pakai metode statistik. Tapi kalau untuk data kualitatif biasanya menggunakan alat uji ya metode kualitatif. Tadi beberapa sudah saya singgung ya, misalkan tinggal di search aja, menggunakan topik analisis, kemudian menggunakan discourse network analysis, menggunakan konten analisis, apapun itu yang sifatnya kualitatif datanya. Nanti dari data tersebut kita bisa mengelompokkan beberapa variabel berdasarkan pertama yang paling mudah mungkin sering muncul, kedekatan atau apapun itu. Tapi kalau seandainya kita sudah melakukan itu dan ini pada saat stage keempat kita pengen membuat interpretasi hasil tabel atau grafik, nah sebenarnya sih itu cenderung tidak bias karena biasanya kan kita ngomongnya berdasarkan data di angka. Kalau data kuantitatif saya rasa tidak akan masalah, tapi tantangannya justru data kualitatif. Nah, data kualitatif biasanya saya ngatasinya adalah dengan cross check. Artinya saya cross check-kan kepada teman riset saya. Oh ini coba kira-kira dicek
sudah betul. Kalau biasanya sudah betul, saya nanti biasa melakukan checklist ya, checklist. Ini untuk kualitatif ya, checklist, dan biasanya kalau jawabannya tidak berbeda banyak, artinya saya sudah cukup pede bahwa apa yang saya lakukan itu betul. Nah, untuk tadi saya bisa sebutkan bahwa dengan menggunakan tadi ya, DNA, topik analisis, konten analisis, dan lain sebagainya. Itu Mas Giri. Ya, terima kasih Mas Anto. Ini masih belum ada pertanyaan lagi ya, jadi baru ada 2. Sambil menunggu, silahkan isi presensi kehadirannya. Kemudian ini ya, saya informasikan dulu sebentar ya. Jadi mengenai kami ya, mengenai pejuangskripsi.com, kami ada beberapa layanan utama. Yang pertama itu bimbingan skripsi online, kemudian konsultasi tesis ya, secara online juga. Dan ada pengumpulan data, kemudian pembuatan aplikasi, dan seterusnya. Nah, di sini untuk bimbingan skripsi dulu ya. Jadi bimbingan skripsi ini insya Allah dimulai bulan September, jadi bulan depan ya, bulan September selama 2 bulan ya, September dan Oktober. Kemudian nanti berlanjut bulan Oktober dan November dan seterusnya. Nah, jadi ini untuk tahap pertama. Jadi ini kami baru pertama kali ya. Jadi untuk tahap pertama untuk bulan September Oktober hanya dibatasi 15 orang. Jadi untuk teman-teman yang berminat silahkan langsung daftar. Ini hanya dibatasi 15 orang saja ya. Jadi untuk voucher yang 50.000 itu nanti bisa digunakan untuk sebagai potongan fasilitas dari pejuangskripsi.com selain webinar ya. Nah, apakah ada yang mau bertanya secara langsung ini? Silahkan, biasanya ada nih. Mas Giri, saya ingin nyampaikan sedikit tadi contoh-contoh yang kualitatif ya. Contoh kualitatif, ini ada sedikit yang saya biar dapat gambaran ya. Nanti sebelum saya masuk ke tadi kan section kedua studi kasusnya ya, tapi ini ada contoh beberapa, mudah-mudahan bisa memberikan insight atau knowledge. Jadi ini ada analisis data. Analisis data itu biasanya di section 4 ya. Kalau misalkan teman-teman pengen melakukan tadi ya, untuk menghindari bagaimana caranya menghindari kalau melakukan analisis kualitatif. Nah, ini toolsnya bagus, misalkan kayak tadi nih. Ini saya menggunakan namanya text analysis. Jadi kebetulan kan saya punya ini mahasiswa, ini proposal dari mahasiswa S2. Mahasiswa S2 di suatu universitas di wilayah SKPP ya. Jadi ini saya mencoba dari saya kan harus saya baca proposal satu persatu. Bayangkan ada 30 proposal nih. Ini 29 lebih nih. Nah, biasanya kan kalau seorang dosen itu kan harus membaca proposal satu persatu ya, 10 halaman atau di atas 20. Saya tinggal gunakan tools text analysis ya. Nanti teman-teman bisa cari. Ini saya menggunakan software namanya Orange. Orange itu bisa kalian cari ya, Orange biasa, jeruk, text mining. Ini salah satu contoh text mining ya. Itu saya tinggal upload ke 30 dokumen proposal, itu bisa PDF, bisa Word. Nanti saya pengen tahu nih, kira-kira nih topik yang paling umum apa? Oh, ternyata topik yang paling umum adalah public policy. Kemudian ada development, ada government, ada di area education dan lain sebagainya. Ada economic poverty, ini dalam bentuk word cloud. Artinya, terus kemudian terminologi yang paling banyak digunakan apa? Oh, ternyata paling banyak digunakan itu adalah public policy, government. Oh, ternyata berarti topiknya sekarang lagi hangat, lagi banyak dipilih oleh si proposal teman-teman mahasiswa S2 ini adalah policy government, public data, dan lain sebagainya. Ini bisa kalian terapkan untuk paper. Jadi kalian misalkan punya 100 paper, cemplungin ke sini, kelihatan tuh topik utamanya apa saja. Dari gunakan sumbernya Jakarta Post pada satu hari tertentu tanggal 1 Mei 2020. Saya mengambil topiknya mengenai COVID-19. COVID-19 ini gimana pengaruh COVID-19 terhadap kehidupan, terhadap pemerintah, baik itu terhadap sosial, transportasi, kesehatan. Nah, di sini saya bisa melakukan analisis
kecil-kecilan, tapi keren juga kayak virus COVID ya. Nah, di sini kelihatan tuh ada MRT Jakarta, berarti transportasi jadi kepengaruh. Ini karena tidak jelas ya. Ada health, kemudian ada education, terus termasuk ada orang-orangnya, ada Jokowinya, kemudian ada menteri kesehatan, transportasi dan sebagainya. Ini untuk memberikan hubungan antara apa dengan apa. Ini bisa kalian bisa kalian terapkan juga pada saat kalian sudah punya paper. Artinya tools khususnya tidak harus membaca semua, tinggal dicemplungin aja jadi. Kemudian saya melihat misalkan ini kira-kira nih, misalnya nanti bisa kalian ganti ini terutama resource orang-orang yang paling berpengaruh. Nanti bisa kalian lakukan variabel yang paling berpengaruh di dalam suatu topik kalian. Dapat nilainya sekaligus. Dapat misalkan unscale 3 itu maksudnya berarti si Jokowi itu berpengaruh terhadap 3 orang lainnya selain dirinya dia dan lain sebagainya. Dan cenderung diberitakan secara negatif misalkan. Artinya di sini bisa memperlihatkan centrality dari variabel-variabel. Nanti kalau misalkan variabelnya nilainya berdekatan, bisa kalian gabungkan jadi satu, begitu berikutnya. Atau bisa melakukan klasifikasi berdasarkan unscale. Oh, yang 3 ini berarti si Joko Widodo, Retno Marsudi, Robert Sinto, saya jadikan satu klaster sendiri, satu kelompok. Kemudian si Karma dan Roy Mendy satu kelompok lagi. Bisa melakukan seperti ini. Ini juga bisa menghindari subjektivitas kalian. Kemudian most strongly associated document. Misalkan kalian juga bisa problem yang paling banyak diteliti. Ini ingat ya, tidak hanya teks tapi kalimat. Artinya problem terbesar adalah di bidang kesehatan. Artinya COVID-19 itu menyebabkan banyak permasalahan di kesehatan, di healthcare. Dengan nilai pembobotan 5,159. Berarti gede banget dong. Nah, berarti ternyata topiknya paling banyak itulah COVID-19 di area kesehatan. Kurang lebih seperti ini bisa kalian terapkan juga untuk di paper. Kemudian misalkan saya pengen lihat korelasi antara beberapa variabel X1, X2, X1 itu ini ya, misalkan networknya dan lain sebagainya tergantung variabelnya, itu bisa mendapatkan angka korelasi. Artinya even datanya kualitatif, saya bisa kuantitatifkan. Yang melakukan kuantitatifnya tentu selain saya set di awal juga dibantu oleh tools ini sendiri. Ini toolsnya bisa kalian pakai. Terus ini kalau misalkan data-data kuantitatif, kuantitatif mah nggak masalah ya, aman ya. Namanya kuantitatif ini bisa menggunakan, ini adalah regresi ya, regresi untuk melihatkan beberapa hubungan, ini menunjukkan korelasi dan sebagainya. Teman-teman di dunia statistik pasti sudah familiar seperti itu. Tapi ingin saya sampaikan adalah even untuk kualitatif tadi, kalian bisa menggunakan cara-cara seperti ini. Oke, itu penjelasan singkat mengenai tadi, menambah penjelasan saya untuk data kualitatif. Silakan dilanjutkan kembali, Mas Giri. Oh ya, terima kasih Mas Anto. Silakan buat teman-teman yang mau bertanya, yang masih mengganjal mengenai materi yang sebelumnya ya. Ada jatah 4 orang lagi nih. Silahkan dihitung sampai 3. 1, 2, 3. Oh, ada nih. Ini dari Mas Faruk ya, dari UIN. Permisi, mohon izin untuk bertanya, bagaimana mencari sumber rujukan yang berkualitas dan berdasarkan variabel apa saja yang menjadi indikator untuk menilai kualitas referensi. Terima kasih. Silahkan Mas Anto. Oke, untuk mencari, saya jawab pertanyaan pertama dulu. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah mencari sumber rujukan yang berkualitas. Maksudnya mungkin mencari sumber jurnal yang berreputasi. Yang berkualitas tentu yang berreputasi ya. Saya sarankan untuk mencari sumber rujukan yang berkualitas dari portal database saja. Jangan dari Google. Jangan di googling. Nah, dari situ misalkan tadi saya contohkan ya, Scopus.com misalkan, atau JSTOR, atau ResearchGate. Dan itu biasanya sumber rujukannya itu portal database yang biasa dipakai. Nah, pada saat kita nanti mencari dengan menggunakan keyword, nanti kan dapat referensi itu. Nah, usahakan kalau buat yang teman-teman S2, ini khususnya buat S2 ya, khusus buat S2 kan karena akan menjadi pertimbangan bahwa jurnal tersebut harus berreputasi. Berreputasi artinya ada key-nya, entah itu Q1, Q2, ataupun Q3. Q3 itu adalah, Q1, Q2, Q3 itu adalah peringkat suatu jurnal ya, peringkat reputasi suatu jurnal. Semakin tinggi, semakin rendah key-nya, berarti Q1 itu paling bagus. Q2 di bawahnya, Q3 dan seterusnya. Nah, kalau untuk mencari paper ya biasanya selama dia terindeks di dalam suatu publisher, itu biasanya sih berkualitas. Saya sarankan dari Scopus. Baik teman-teman yang di skripsi juga sama. Tinggal dibuka scopus.com, tapi memang ya biasanya itu kan
kita tidak punya akses. Kalau pertanyaan adalah kalau kampusnya langganan mah enak ya. Kalau kampusnya langganan enak. Misalkan kalau di kampusnya langganan suatu publisher tertentu atau suatu portal database tertentu, itu biasanya enak tinggal dicari. Kalau misalkan keadaan seperti ini di rumah ya bisa pakai VPN. Nah, pertanyaan adalah bagaimana kalau jurnalnya berbayar dan kampusnya nggak langganan? Nah, ya ya kita tidak bisa berbuat apa-apa ya. Artinya bisa mencari dari bisa mencari di Google, tapi dengan arti kita sudah tahu caranya. Jadi misalkan kita pengen cari jurnal ternyata berbayar tidak bisa kita akses, kemudian kita copy paste judulnya, kemudian kita cari di Google. Nah, ada beberapa yang ilegal ya, jalur ilegal yang tadi saya bilang back, itu teman-teman sudah tadi udah pada tahu ya. Mas Gary udah ketawa itu ya, berarti udah tahu ya. Itu bisa menggunakan SIHAB, tapi saya tutup mata lah ya, artinya karena saya juga menggunakan, saya tidak munafik karena saya juga menggunakan. Jadi saya menggunakan SIHAB. SIHAB itu kayak portal pirates ya, punyanya Rusia, itu udah berkali-kali ganti domain ya, tapi itu sangat powerful sekali. Itu cukup memasukkan tinggal DOI-nya saja. Untuk teman-teman yang tidak tahu apa yang saya sampaikan, apa kurang paham, jadi katakan kalian mencari di Scopus, ternyata jurnalnya ke-lock atau tidak open access. Artinya kan kayak tidak bisa dapatkan papernya tuh. Nah, cara pertama biasanya di googling PDF, baru nama judulnya. Kalau tidak ketemu juga, ya salah satu solusi paling mentok ya tadi bisa lewat SIHAB, striphub, apa itu biasanya gitu. Nah, itu tinggal ketikkan DOI. DOI itu adalah Digital Object Identifier. Itu adalah kayak kalau buku punya ISBN, kalau paper pasti punya DOI. DOI itu kayak nomor seri sih itu ya. Setiap paper yang udah publish itu punya DOI. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, berdasarkan variabel apa saja yang menjadi indikator untuk menilai? Nah, sebenarnya tergantung pada saat variabelnya udah kita baca. Kalau pada saat kita mau sebelum ngebaca, itu biasanya ada kriteria, itu ada inclusion sama exclusion. Inclusion sama exclusion kriteria. Nah, itu nanti akan saya jelaskan lebih detail di studi kasus. Kalau paper itu masuk inclusion, kriteria inclusion berarti papernya itu kita ambil masuk ke basket kita. Kalau papernya tidak masuk kriteria yang kita tetapkan, papernya kita tinggalkan, tidak usah kita baca. Itu pada saat kita mau membaca paper. Kemudian pertanyaan kedua adalah, pada saat kita sudah membaca paper, nah variabel apa saja menjadi indikator untuk memasukkan apakah paper tersebut akan kita tuliskan, akan kita analisis atau kita kaji lebih mendalam. Biasanya tadi itu yang beberapa item saya itu, maksudnya yang tadi ada masalah, ada limitasi dan lain sebagainya. Jika paper tersebut bisa bikin skala, kalau saya biasanya gini, kalau semua itu informasinya ada, paper itu akan saya pakai, itu berarti masuk ke grade 1 misalkan. Atau kalau misalkan ada beberapa yang kosong, misalkan tidak disertai dengan data atau tidak disertai dengan metode tertentu, ya itu saya scale menjadi 2. Atau misalkan kalau jurnal saya lebih prioritas 1, kemudian kalau makalah saya lebih prioritas nomor 2, dan lain sebagainya. Itu tergantung apa yang menjadi preferensi kita. Tapi kalau untuk secara generalnya, kualitas referensi itu dinilai berdasarkan jurnalnya. Biasanya ya, berdasarkan jurnalnya. Kalau dia jurnal, pasti lebih bagus lah, berkualitas. Pertanyaannya adalah, apakah jurnal itu Q1, Q2, Q3, atau malah tidak bereputasi. Saya sarankan untuk mahasiswa S2, ambil Q4 masih boleh lah, Q4, Q3 masih boleh. Tapi kalau mahasiswa disertasi biasanya Q1, Q2. Kalau skripsi ya nggak apa-apa, lebih umum, lebih dibuka. Mau tidak bereputasi tidak apa-apa, tapi tergantung ke dosen pembimbingnya. Tapi saya sarankan minimal Q4. Untuk paper-paper makalah selama dia terindeks Scopus, ambil saja. Jadi prinsipnya adalah selama referensi itu terindeks Scopus, ambil saja. Seperti itu. Mungkin itu jawaban saya. Ya, terima kasih Mas Anto. Semoga jelas untuk Mas Faruk ya, insya Allah jelas. Ini untuk yang presensi, silahkan ada yang belum nih. Jadi baru terisi 44, jadi ada sekitar 18 orang lagi ya yang belum mengisi. Silahkan diisi. Ini kalau dari penilaiannya, alhamdulillah bagus di sini penilaiannya. Kemudian ini dari saran atau usulannya mungkin ini Pak Mas Anto, jadi pengen banyak praktek nih kayaknya. Ya, boleh. Habis sekarang ini mau ke praktek di sesi keempat nih, sesi ini. Atau langsung aja ini kita tutup aja. Boleh. Ya.
Oh ini ada nih, ada yang nanya lagi, satu dari Titia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Anto, ada nggak strategi atau masukan yang bisa dilakukan ketika topik yang akan kita lakukan penelitian merupakan topik yang jarang dibahas ataupun referensinya sangat terbatas? Oke, ya strateginya ini pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Jadi gini, sebelum saya menjawab, saya ceritakan kondisi tertentu. Jika kita sudah menentukan topik, ternyata paper referensinya jarang. Itu ada dua kemungkinan. Ini menjadi perhatian ya. Jadi jangan kita sumringah atau bagia dulu. Oh papernya nggak banyak, berarti kita bisa nih kaji. Tapi nggak seperti itu. Kalau ada dua kemungkinan. Yang pertama masalah itu udah solve. Masalah itu udah solve sehingga orang tidak melakukan penelitian di situ lagi. Atau yang kedua, udah obsolete, artinya topiknya itu sudah tidak menjadi topik yang menarik lagi. Ingat ya, kemarin di sesi kedua saya memberikan beberapa kriteria, syarat topik salah satunya adalah topiknya menarik dan tren. Berarti topiknya sudah bukan tren dan sudah tidak menarik. Kalau memang ingin dipaksakan untuk ke topik tertentu, tentu saja kita akan kesulitan menemukan referensinya karena referensinya sangat sedikit. Saran saya adalah topiknya di-adjust lebih kekinian. Maksudnya yang di-adjust lebih kekinian, misalkan contohnya tadi ya, topik saya itu model nilai TI, tapi kok model nilai TI sudah tahun 2019-2020 kok menurun gitu kan, menurun trennya, artinya jumlah paper yang di area itu udah menurun. Nah mungkin ini orang sudah solve ini problemnya, tapi saya pengen tetap topik itu. Nah saya berpikir lebih ini lagi dong, oh iya ada salah satu paper yang menyebutkan di tahun 2019 bahwa pendekatan stokastik bisa loh diterapkan di dalam penghitungan metode model NTI. Nah, saya mulai tuh menggali, oh ternyata pada saat saya menggali mengenai stokastik itu bisa loh diterapkan di dunia ekonomi misalkan ya. Nah, dari situ saya mulai bisa ngobrolkan lagi. Jadi nggak ada masalah, tapi saya sarankan topik itu harus disertai dengan referensi yang cukup. Kalaupun referensi tidak cukup, tadi berdasarkan dua tadi ya. Kalaupun tetap mau dipaksakan, coba di-adjust sedikit, diubah sedikit, disesuaikan dengan tren penelitian yang saat ini. Itu sih paling ya strategi. Ya, mudah-mudahan terjawab ya, Titia. Kemudian ada pertanyaan satu lagi, private nanyanya. Jadi pertanyaannya, saat materi rekomendasi melihat site publikasi diurutkan dari jurnal yang tertinggi, conference, buku, dan yang terakhir itu skripsi, tesis, atau disertasi. Yang jadi pertanyaan, kenapa skripsi jadi yang paling terakhir? Gitu. Oh bukan, skripsi bukannya jadi terakhir. Artinya yang terakhir tadi misalkan kayak laporan lainnya, misalkan kayak white paper dan lain sebagainya. Tapi tidak saya rekomendasikannya. Biasanya kalau urutannya kalau dalam artikel ilmiah itu berarti jurnal. Biasanya sih sebenarnya tergantung. Tapi silakan dikonsultasikan dengan bimbing. Tapi biasanya saya menggunakan itu jurnal dan paper. Biasanya buku teks itu untuk pendukungnya. Nah, untuk disertasi atau skripsi itu kan mirip seperti kayak sudah jadi buku ya, dan artinya itu kalau misalkan tahunnya udah berlalu lama, artinya cenderung sifatnya lebih statis. Jadi sifatnya lebih ke pendukung. Jadi bukan urutan terakhir ya, tapi sifatnya lebih ke pendukung. Sama seperti buku teks, cuman biasanya kalau misalkan pengen dijadikan leveling, ya bisa saja menggunakan jurnal dulu, kemudian menggunakan, tergantung ya, saya biasanya di dalam menilai saya memang tidak cuman ada 1-2 saja yang sifatnya disertasi. Karena apa? Karena biasanya disertasi itu kalau di luar negeri ya disusun berdasarkan jurnal. Jadi apa yang tertulis disertasi itu sebenarnya hasil dari jurnal. Harusnya kalau sudah ada jurnal sudah mencakup. Tapi kalaupun memang ada skripsi, tesis, dan disertasi yang dijadikan, bisa diposisikan di bawah jurnal posisinya. Seperti itu. Tapi bukan yang menjadi yang terakhir ya. Tetap karena itu karya ilmiah. Yang menjadi terakhir itu adalah laporan lainnya yang sifatnya bukan seperti di luar skripsi, tesis, ataupun disertasi. Biasanya adalah white paper, atau biasanya adalah laporan hasil kajian, misalkan adalah terkait laporan data, ya biasanya sebagai pendukung. Misalkan kalau misalkan kalian melakukan penelitian di area pemerintahan, biasanya ada laporan registral, laporan apapun itu ya sifatnya pendukung.